Pagi ini saya akan membawakan satu tema mengenai more than parents. Dan saya rindu kita bisa sama-sama mengikutinya. Saudara boleh di tengah perjalanan jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan. Dengan harapan bahwa apa yang saya sampaikan mungkin ada yang tidak tercakup dengan apa yang menjadi pergumulan saudara. Silakan tanyakan, saya akan bisa membagikan apapun yang saya ada di dalam pemahaman saya. Kita akan sama-sama memikirkan topik ini di dalam satu kesadaran kita membutuhkan anugerah Tuhan supaya seminar ini bukan hanya menambah knowledge, tapi saya rindu ini menjadi sebuah stimulan untuk kita bisa bergumul di dalam perjalanan kita sebagai parents, dan Tuhan punya kesempatan melakukan terobosan di dalam kehidupan saudara sebagai parents dan juga keluarga saudara. Baik, saudara, kita akan sama-sama melihat apa yang Tuhan sudah sediakan untuk Bapak Ibu sekalian sebenarnya, untuk boleh sama-sama, kalau kita katakan, belajar pada hari ini. Baik Bapak Ibu, kalau kita berbicara mengenai more than parents, kita berbicara tentang sebuah pertanyaan, sebuah pernyataan yang mengajak kita untuk memikirkan ada hal yang lebih dari sekedar saudara dan saya memberi makan kepada anak-anak kita, menyekolahkan mereka, dan kemudian membimbing mereka ke jenjang dewasa dan bisa menikah, begitu. Tapi kita mau kasih esensi dari perjalanan yang Tuhan sebenarnya percayakan dan undangkan kita untuk boleh masuk ke dalamnya. Karena sebenarnya menjadi orang tua itu adalah sebuah perjalanan yang luar biasa. Saya memperkenalkan satu keluarga yang saya di dalamnya Tuhan menitipkan saya untuk boleh bersama dengan anak-anak. Ini keluarga saya dan saya baru dapat mantu gitu ya. Jadi ini adalah satu perjalanan yang panjang, 30 sekian tahun kami menikah, dan saya boleh mengatakan menjadi parents itu apa yang kita lakukan itu seringkali terasa tidak terlihat hasilnya, karena kepuasannya itu sifatnya itu jangka panjang, dan seringkali apa yang kita tabur di sepanjang jalan baru kita bisa lihat di satu titik. Saya sudah punya 3 anak yang dewasa dan 1 sudah menikah, dan saya boleh mengatakan saya melewati masa-masa seperti Bapak Ibu juga sebenarnya, dan saya boleh melihat anugerah Tuhan di sepanjang jalan itu. Dan saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu, kalaupun saat ini terasa begitu berat, jangan menyerah. Karena kenapa? Tuhan yang telah mengajak saudara dan saya itu masuk ke dalam perjalanan sebagai parents adalah Tuhan yang berjalan bersama dengan kita dalam topangan anugerah dan juga jangkauan daripada pertolongannya tersedia di sana. Oke, ini adalah keluarga berharga yang Tuhan berikan kepada saya, yang mengajar saya tentang banyak hal dan juga membentuk saya mungkin lebih daripada sekolah, lebih daripada orang tua saya, karena di dalam perjalanan menjadi orang tua, Tuhan membentuk kita itu dari segala segi. Tapi kita tahu, di dalamnya ada banyak sekali yang Tuhan sebenarnya sedang kerjakan untuk hormat kemuliaannya. Baik, saudara. Pertanyaan yang saya ingin landaskan kepada satu tema ini adalah sebenarnya anak itu milik siapa? Ada banyak di antara kita ketika melahirkan anak berpikir bahwa anak kita adalah masterpiece daripada diri kita. Kita perlu memiliki sebuah pemahaman yang jelas tentang kepemilikan terhadap anak, supaya kita bisa menjadi seorang yang more than parents. Karena kalau cuma just to be a parents, nggak perlu menjadi Kristen. Siapapun yang sudah melahirkan anak otomatis diangkat ke level itu. Tetapi to be a parent seperti yang seharusnya yang didesain oleh pencipta, itu dibutuhkan sebuah perjalanan, kesadaran, ketundukan, dan bahkan pertobatan di sepanjang jalan. Ini yang saya ingin kita sama-sama pikirkan. Pertama, anak itu miliknya siapa? Karena pemahaman ini akan menentukan bagaimana saudara dan saya melakukan segala sesuatu di dalam perjalanan parenting kita, khususnya lagi di tengah situasi krisis pandemik yang mengharuskan kita mengalami perubahan ritme di dalam kehidupan, parenting kita, dan seluruh aspek yang terkait dengannya. Saya
belum menjawab pertanyaan ini, tapi yang saya ingin katakan, kita mungkin perlu menyorotnya dari sisi ketika kita berbicara tentang seorang anak yang tinggal di dalam rumah kita yang saat ini makan dari meja makan kita dan menggunakan sumber daya yang ada dari rumah kita, dari sudut apakah kita owner atas mereka atau kita sebenarnya steward. Ini adalah dua sisi yang akan membuat perbedaan yang katakanlah bertolak belakang sekali ketika kita menjalankan tugas kita yang rutin, yang kadang membosankan, yang saat ini mungkin sedang sangat menantang. Kita akan memiliki perbedaan sikap yang 180 derajat di dalam perbedaannya sebagai owner atau sebagai steward. Nah, ini yang kita akan sama-sama melihat bahwa di dalam perjalanan pengasuhan kita sebagai orang tua, sebenarnya saudara dan saya diundangkan Tuhan untuk bukan hanya terlibat di dalam pengasuhan singkat, tapi sebenarnya terlibat juga di dalam karya penyelamatan dan penebusannya yang masih terus berlangsung. Jadi, di dalam perjalanan kita sebagai parents, saya rindu kita mengawalinya dengan sebuah pertanyaan dan mulai memeriksa juga di dalam perjalanan sikap kita. Selama ini kita melihat anak itu sebagai milik kita kah? Atau sebenarnya saudara dan saya sedang mengemban sebuah tugas sebagai seorang pengurus kasih karunia yang Tuhan titipkan kepada kita. Ini yang pertama. Kalau kita melihat ke dalam Alkitab, kita menemukan bahwa di dalam perjalanan parenting ada mandat budaya yang dititipkan oleh Tuhan di sana. Kalau kita buka kitab Kejadian, kita melihat perintah beranak cucu dan menaklukkan bumi diberikan kepada konteks keluarga. Sehingga kita menemukan anak yang dilahirkan di dalam keluarga adalah bagian daripada penggenapan jalan untuk menggenapkan mandat budaya. Mandat budaya berkaitan dengan pengembangan dunia ini yang ketika Tuhan menciptakannya sempurna bagi kita, tetapi terus masih dibukakan kesempatan untuk bisa diperkembangkan, dan di sana Tuhan mengundang kita menjadi rekan sekerjanya melalui apa yang kita bisa lakukan untuk mengembangkan kehidupan di tengah dunia ini dan mengembangkan ciptaan yang telah Tuhan hadiahkan kepada kita. Dan mandat budaya ini terkait nanti dengan pengelolaan taman kehidupan, pekerjaan, dan segala sesuatu, itu dititipkan oleh Tuhan di dalam konteks keluarga. Dan kalau saudara dan saya boleh mengingat, saya selalu suka untuk menyebutnya, bahwa hanya satu-satunya lembaga yang didirikan Tuhan sejak kitab Kejadian adalah keluarga. Tuhan nggak mendirikan perusahaan, Tuhan nggak mendirikan gereja, Tuhan nggak bahkan tidak mendirikan sekolah, nggak rumah sakit dan sebagainya, tapi Tuhan mendirikan keluarga. Karena itu salah satu pesan yang kuat sekali di tengah keluarga, di dalam keluarga, dan di atas keluarga. Tuhan memiliki rencana yang sangat indah, yang perlu kita temukan, yang perlu kita hidupi, sehingga kita berjalan sesuai dengan rencana Dia ketika Dia memberikan kehidupan kepada kita dan anak-anak kita. Allah rindu di dalam keluarga kita bisa menolong setiap orang di dalam keluarga kita, khususnya dalam konteks ini adalah anak-anak, menemukan tempat dia di dalam kerajaan Allah. Ini saya baru saya memberikan kerangkanya lebih dahulu. Di belakang kita akan melihat seperti apa kita melakukannya. Dan apa yang Tuhan rindukan adalah bukan hanya anak-anak kita bisa berkembang, mencapai potensi maksimal, dan menjadi orang lebih berhasil dari kita. Kerinduan dari setiap orang tua adalah anak-anak bisa lebih berkembang, lebih berhasil, dan lebih mulia daripada dirinya. Tapi yang Allah rindukan adalah sebagai orang tua Kristen, kita boleh menolong anak-anak menemukan tempat dia di dalam kerajaan Allah dan mengerjakan maksud Allah lewat seluruh potensi kehidupan yang Tuhan berikan kepadanya, dan kita stimulir dan kita perkembangkan di dalam proses pengasuhan kita terhadap dia. Jadi ini adalah backdrop atau katakanlah latar belakang yang harus ada di benak kita setiap kali kita berpikir tentang parenting. Seberapa jauh kita sudah melangkah untuk menolong anak-anak mengenali hal ini di dalam kehidupannya dan melangkah satu langkah demi satu langkah lebih dekat kepada maksud Tuhan yang seperti ini. Ketika kita bertanya sampai kepada bagian ini, maka saya merasa bahwa saudara dan saya perlu bertanya, ketika kita mengasuh sebagai orang tua, kita mengasuhnya dengan cara Tuhan atau cara saya? Karena ada banyak sekali orang tua yang tidak clear dengan
posisi dia sebagai parents itu owner atau steward, apa yang Tuhan sebenarnya pengen capai dari perjalanan kehidupan sebuah keluarga, sehingga dia banyak sekali kacau juga di dalam pemahaman tentang yang mana cara Tuhan, yang mana cara saya. Ada banyak orang tua melihat anak adalah masterpiece dirinya, anak adalah bagian daripada pewujud mimpinya, bahwa anak adalah orang-orang yang berhutang kepada dia secara kehidupan dan segala sesuatunya, sehingga sikap dia ketika mengasuh adalah bagaimana bisa menolong anak-anak ini menjadi orang-orang yang bisa membayar kembali apapun yang sudah dia ambil dari rumah. Dan saya merasa ini tidak sedikit orang tua Kristen memiliki pemahaman yang sama seperti orang yang tidak mengenal rencana Tuhan di dalam hidupnya, di dalam proses perjalanan parenting. Nah, hari ini saya rindu kita bisa membongkar cara pikir yang salah ini, dan kemudian menyadari di dalam perjalanan kita sebagai parents, kita bisa kembali ke jalur yang seharusnya. Baik, saudara. Kalau kita membuka Mazmur 127 ayat 3 sampai ke 5, ayat ini dengan gamblang sekali menunjukkan kepada kita dan memposisikan kita sebagai siapa? Sebagai suatu orang tua. Ayat ini mengatakan sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Ini ayat yang sangat sederhana, tetapi ayat yang langsung menukik ke dalam hati, menunjukkan kepada kita bahwa anak adalah milik pusaka Tuhan. Inheritance-nya Tuhan, miliknya yang sangat berharga, dan yang dia titipkan kepada orang tua. Ketika saudara dan saya dipercaya menjadi orang tua, kita tahu kita sedang dititipkan sebuah milik yang berharga, yang kepadanya kita harus bertanggung jawab, yang untuknya Tuhan memanggil kita sebagai orang tua. Nah, saudara, saya ingin mengajak kita melihat bagian ini untuk bisa kembali kepada pertanyaan kita. Siapa kita sebagai orang tua di dalam hubungan kita dengan anak-anak kita? Owner atau ambasador atau steward itu? Saya ingin mengajak kita untuk bisa memperhatikan betapa pentingnya pemahaman ini, karena ini akan menentukan bagaimana saudara dan saya melihat identitas seorang anak, saudara dan saya, identitas kita sebagai orang tua. Saudara akan bisa juga menemukan bagaimana saudara mendefinisikan apa tugas saudara sebagai orang tua, dan apa yang menjadi ukuran atau indikator sukses sebagai satu orang tua, dan juga bagaimana saudara memandang reputasi saudara sebagai orang tua. Kita tahu ada banyak sekali hal yang tercampur dengan pandangan budaya, pandangan yang kita warisi secara natural sebagai suku tertentu dengan nilai keluarga tertentu, yang menjadikan proses perjalanan kita sebagai parents itu tidak berjalan seperti yang seharusnya. Nah, saudara, ini yang akan saya ajak kita untuk pikirkan ketika kita berbicara dari more than parents. Saudara, dari Mazmur 127 yang kita bacakan tadi, kita menyimpulkan anak adalah milik pusaka Tuhan. Jadi dia bukan milik kita seperti bayangan kebanyakan orang tua. Sehingga menjadi orang tua, kita bukan sekedar seorang pengasuh untuk membesarkan dia dan dia menjadi orang berhasil. Tapi ada sebuah penugasan di mana saudara dan saya menjadi orang tua adalah sebuah kepercayaan dari Tuhan. Saudara dan saya dititipkan miliknya yang berharga. Menjadi orang tua adalah sebuah kepercayaan yang disertai dengan tanggung jawab yang sangat besar, di mana one day ketika kita jumpa dengan Tuhan, kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan dan yang tidak kita lakukan di dalam masa pengasuhan kita terhadap anak-anak ini. Dan kita melihat pengasuhan adalah sebuah perjalanan mempersiapkan anak panah bagi Tuhan. Anak-anak ini adalah anak panah yang akan Tuhan bidik ke sebuah arah masa depan, di mana Tuhan meletakkan panggilannya bagi anak-anak kita untuk berkarya bersama dia, bagi dia, di tengah dunia ini. Jadi saudara dan saya bukan hanya berurusan dengan anak yang kita lahirkan
dari kasih sayang suami istri. Tapi kita diizinkan Tuhan melalui diri kita melahirkan anak-anak milik pusakanya yang Tuhan panggil kita untuk terlibat bersama dengan Dia untuk boleh mengasuh anak-anak ini dengan penuh cita rasa tinggi, membentuk mereka seperti seorang arsitek jiwa, membentuk jiwa yang masih lentur, yang Tuhan titipkan ke dalam keluarga kita. Saudara dan saya dipanggil untuk bisa menjadi ambasador, ya, duta Tuhan, penata layannya Tuhan, mengerjakan bagian yang Tuhan ingin kita boleh kerjakan untuk boleh mempersiapkan anak-anak ini bagi tujuannya, bagi kerajaannya, bagi mimpi-mimpinya. Nah, saudara, menarik sekali ketika kita berbicara tentang menjadi owner atau ambasador. Saudara bisa melihat perbedaan sudut pandang ketika saudara melihat diri saudara sebagai orang tua yang adalah owner, pemilik atas kehidupan anak-anak. Maka secara identitas, saudara akan melekatkan identitas diri saudara kepada apa yang bisa saudara lihat terjadi pada diri anak-anak saudara. Saudara akan menarik identitas dari anak-anak kita. Saudara akan melekatkan makna dan tujuan hidup saudara dan kesejahteraan batin saudara dari anak-anak. Dan saudara membebankan sebuah tanggungan yang sangat besar kepada anak, terutama Asian parents. Kalau saudara membaca berbagai macam penelitian, menunjukkan bahwa Asian parents itu memberikan beban yang sangat besar kepada anak-anaknya untuk bisa menjadi anak yang sempurna di dalam akademik, di dalam pencapaian atletik, di dalam musik, di dalam berbagai macam kemampuan-kemampuan yang bisa memberikan kepada dirinya sebuah kebanggaan menjadi satu orang tua dari anak yang dengan produk tertentu seperti itu. Sehingga kalau saudara mengikuti perkembangan yang ada, Harvard itu sekarang mulai mempertimbangkan untuk menerima anak-anak Asia itu bukan lagi berdasarkan SAT, tetapi melihat juga ke hal yang lain. Nah, saudara, ada banyak orang tua melekatkan identitasnya kepada seorang anak, dan itu menjadi beban yang luar biasa. Tapi orang tua ambasador, orang tua yang tahu dia hanya seorang pengurus kasih karunia Tuhan, dia dutanya Tuhan, dia melihat dirinya sebagai wakil Tuhan. Dia akan memikirkan apa yang sebenarnya Tuhan titipkan sebagai sebuah kepercayaan. Identitasnya melekat sebagai wakil Tuhan. Dan satu orang tua yang melihat anak sebagai owner, dia bisa melihat tugasnya sebagai orang tua adalah menjadikan anak seperti yang dikehendakinya. Dia akan mengarahkan anak menuju kepada mimpi-mimpinya, bahkan mimpi-mimpi yang tidak pernah tergenapi. Seperti banyak sekali orang tua yang dulu ingin sekali belajar piano tapi tidak punya kesempatan. Maka ketika dia punya anak, dia memaksa anaknya harus bisa piano. Banyak ya orang tua yang seperti itu. Saya nggak mengatakan itu tidak boleh. Tetapi apakah anakmu punya bakat atau enggak? Apakah itu mendatangkan sukacita atau sebenarnya beban yang kemudian anak itu bisa bermain, tetapi anak itu tidak menghidupi musik itu. Dia tidak menjadi satu dengan musiknya, tetapi dia bisa memainkan. Karena kalau saudara melihat musik klasik itu sangat matematis sekali gitu ya. Ikutin aja pasti jadi gitu. Nah saudara, tapi orang tua ambasador akan melihat tugasnya bahwa dia rindu bisa melakukan apa yang ditugaskan kepadanya untuk menolong anak-anak tumbuh menjadi seperti yang Tuhan mau. Sukses bagi orang tua yang merasa dirinya adalah owner adalah diukur dari nilai akademik anak, performa anak, populer atau tidakkah anak di sekolah, pencapaian-pencapaian yang lain yang excellent. Sehingga anak tumbuh dengan menjadi seperti melihat orang tuanya itu sersan pelatih. Dan orang tua akan sangat kecewa dan mungkin akan menimbulkan sejuta rasa bersalah ketika anak jauh daripada nilai excellent yang diharapkan. Tapi orang tua ambasador mengukur kesuksesan adalah ketika dia telah berhasil membimbing anak itu bertumbuh maksimal, mengenali di dalam semua pengembangan dirinya itu, menemukan rencana Tuhan, dan menemukan tujuan Tuhan di dalam hidupnya, ketika memberikan dia bakat, ketika memberikan dia kepandaian, ketika
memberikan dia kesempatan dan anak ditolong untuk bisa melihat bagaimana bisa hidup sebagai alat Tuhan dengan semua hal yang Tuhan telah karuniakan kepada dia sebagai kebiasaan dan juga kesempatan. Bagi orang tua owner, reputasi dirinya sebagai orang tua adalah bagaimana bisa melihat sukses anak sebagai trofi dirinya. Ya, banyak orang tua merasa sangat bangga ketika anak mendapatkan trofi keberhasilan. Oke, it's good. Kita juga pasti menikmati. Saya juga menikmati anak saya bisa mencapai hasil, tapi saya selalu mengingatkan diri saya, ini bukan trofi saya. Ya, ini karya kasih karunia Tuhan. Karena sukses anak sama dengan kemuliaan Tuhan. Anak saya lulus dengan cum laude. S1, S2 dia lulus dengan cum laude. Anak yang kecil lulus dengan cum laude. Tetapi saya tahu betul, itu hanya hal kecil. Satu bonus yang Tuhan kasih terhadap ketekunan dia belajar. Kepada sebuah tanggung jawab dia sebagai seorang pelajar. Dan saya tahu betul ada maksud Tuhan yang Tuhan titipkan dengan memberi dia pengalaman seperti itu. Nah saudara, ini perbedaan yang sangat mendasar dari orang tua sebagai ambasador atau sebagai owner. Saudara, tujuan kita menjadi orang tua adalah untuk menumbuhkan anak-anak kita bisa menjadi dewasa dan membebaskan mereka supaya tidak bergantung kepada kita, tetapi bergantung kepada Tuhan penciptanya. Target kita adalah kita mengasuh anak menjadi mandiri dalam segala sesuatu, tapi saleh. Dia kenal Tuhan. Dia punya hati yang takut akan Tuhan. Anak-anak sekarang sudah nggak ada di rumah saya ya. Mereka ada yang satu hidup di Belgia, dan kalau dia tidak takut akan Tuhan, betapa beratnya saya menjadi orang tua yang tidak bisa mengawasi dia secara dekat. Yang kedua, sedang merintis lab PCR di Jakarta. Bukan, yang kedua yang di Belgia, yang besar yang sudah menikah, yang paling bungsu ada di Jakarta, sedang merintis lab PCR, satu bisnis health care seperti itu. Dan dia anak perempuan. Kalau dia tidak mandiri, kalau dia tidak takut akan Tuhan, maka perjalanan saat ini adalah menjadi perjalanan nightmare buat kami sebagai orang tua. Tapi kita tahu betul bahwa mereka adalah milik Tuhan, kita sudah membimbing dia sampai satu tahap, selebihnya adalah perjalanan dia dengan Tuhan, dan kita tinggal mengawasi dia untuk bisa memberikan dia bantuan ketika dia membutuhkan, dan mengingatkan dia ketika dia mungkin agak sedikit menyimpang, dan sebagainya. Saudara, tujuan kita menjadi orang tua itu menumbuhkan anak-anak yang sedemikian, bukan hanya mencapai peringkat hasil yang terbaik. Maka target pengasuhan yang saudara dan saya harus pikirkan adalah terhadap anak-anak kita adalah bagaimana bisa menolong mereka bertumbuh secara holistis. Utuh, secara fisik, secara mental, secara psikososial, secara moral dan karakter, tapi juga secara spiritual. Dan setiap aspek ini adalah satu aspek yang roda yang berjalan di dalam tumbuh kembang anak dari usia ke usia selama dia ada di sekitar kita. Berapa tahun saudara dan saya bisa mempengaruhi anak-anak kita? Waktunya nggak banyak sebenarnya. Ya. Paling banter ya, normally anak ada di sekitar kita, di rumah kita itu, sebagian sampai SMA doang, karena setelah SMA mungkin dia sudah pergi, sebagian mungkin sampai dia habis uni, dan kemudian dia bekerja dan menikah, dan satu orang dewasa sudah hadir di sana, 22, 24 tahun mungkin. Dan saudara dan saya punya tanggung jawab bukan hanya memikirkan fisiknya sehat, bukan hanya pikir mentalnya terasah dengan studi yang dia miliki, tapi bagaimana menolong dia juga bertumbuh secara psikososial dia, di dalam seni relasinya. Bagaimana dari sisi moral dan karakternya, karena rumah kita adalah tempat yang Tuhan sediakan untuk kita mengasah setiap bagian ini yang menjadi tanggung jawab kita, dan juga spiritualnya yang terutama. Saudara, mengingatkan kepada kita bahwa anak-anak ini adalah miliknya Tuhan, dan dia harus kenal siapa pemilik utamanya. Dan kita adalah wakil dia. Nah saudara, target pengasuhan yang saudara dan saya miliki terhadap anak-anak kita adalah bukan hanya mengejar nilai akademis sehingga mendrill dia melakukan les di sana-sini supaya dia mencapai SAT score yang tinggi. It's okay kalau memang anak-anak itu enjoy dan diberikan kapabilitas dengan kemampuan intelektual yang IQ-nya high seperti itu. Tapi kalau saudara hanya mengejar hal itu tapi saudara tidak mengembangkan sisi yang lain, maka anak-anak ini hanya akan diantarkan berhasil melewati tes diterima di unit terkenal, tetapi after that dia stuck di sana karena saudara tidak
mengembangkan aspek lain di dalam kehidupannya. Nah, saudara, anak mandiri adalah anak yang tidak terikat kepada orang tua berdasarkan usia yang makin bertumbuh. Dia mampu bekerja sama dengan orang lain, dan dia punya keberanian mengeksplor dunia ini, mengeksplor bidang-bidang kehidupan yang dia tertarik dengannya. Dan ketika saudara bisa menolong anak saudara mendapatkan 3 hal ini, saudara bisa pastikan dia akan bisa berkembang mencapai maksimalnya karena dia mampu mendapatkan sebuah kepercayaan terhadap diri dia. Dia tahu betul dia punya satu kehidupan tidak bisa dia jalani sesuka-suka dia, tapi dia harus memperhitungkan orang lain, dan dia punya rasa aman untuk bisa mengeksplor kehidupan dunia yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan akan menempatkan dia sebagai mitra kerja Tuhan. Maka saudara telah menjadi orang tua yang membawa anak itu kepada sebuah landasan, kalau kita katakan, keberhasilan menjadi seorang anak panah yang siap diluncurkan oleh Tuhan. Kalau kita bicara tentang akar, kita bicara di mana saudara memberikan stabilitas kepada kehidupan anak di dalam nilai-nilai kasih, kebenaran, karakter, dan moral. Saya nggak punya waktu untuk menggali lebih dalam karena hanya 50 menit ya. Ketika kita bicara sayap, saudara memberikan kepada anak kemampuan untuk terbang, sanggup memenuhi potensi mereka dan menjadi orang yang dikehendaki Allah penciptanya. Ini bukan tugas sekolah, ini tugas saudara. Sekolah memiliki tugasnya menjadi rekan sekerja saudara, tapi sebenarnya rumah kita adalah tempat pelatihan. Rumah kita adalah tempat pembentukan di dalam seluruh aspek holistis yang mau kita capai, dan rumah kita juga adalah landasan pacu untuk melaunching anak keluar ke tengah kehidupan yang untuknya Tuhan telah menyiapkan dia melakukan kehendak-kehendaknya. Jadi orang tua perlu memperhatikan, jangan hanya nilai pelajaran. Kita perlu anak-anak disiplin, belajar, betul. Tapi nilai akademik bukan segalanya. Saudara perlu melihat nilai kehidupan, apakah kita bangun di dalam hidup anak kita juga. Dia tahu seni berelasi dengan Tuhan, dengan orang tua, dengan rekan seusianya, dengan guru-gurunya, dengan orang-orang yang tidak beruntung, yang secara ekonomi mungkin di bawah dia. Saudara perlu menolong anak-anak kita memiliki sebuah seni kehidupan, bagaimana bisa menghargai keindahan, menghargai hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Dan ada banyak lagi hal yang sebenarnya kalau kita bicara topik ini aja bisa satu sesi tersendiri ya saudara ya. Dan orang tua perlu memperhatikan seberapa banyak saudara telah mendepositkan nilai kehidupan di dalam hidup diri anak saudara untuk bisa menjadi bekal bagi dia untuk diterjunkan ke tengah dunia. Nah saudara, untuk saudara bisa menjadi orang tua yang sukses mengasuh, saudara perlu mengingat, saudara memiliki peran dan panggilan di mana Tuhan memanggil kita sebagai arsitek jiwa yang hanya sanggup melakukan apa yang dia mintakan kalau saudara dan saya melekat kepada dia. Saudara dipanggil untuk bisa menjadi pelatih, mengcoach anak di dalam tumbuh kembangnya. Saudara dan saya juga dipanggil untuk menjadi pendidik, di mana kita bukan dipanggil untuk menjadi pengomel, tapi orang yang melatih anak, mendidik anak mengenai hal-hal yang penting, mengenai hal-hal yang baik dan tidak baik, itu perlu diajarkan di dalam sepanjang tumbuh mereka dengan agenda pertumbuhan yang berbeda dan dengan jendela emas yang berbeda sesuai dengan tahap tumbuh kembangnya. Kita perlu komitmen, karena menjadi orang tua itu tidak untuk orang-orang pengecut yang santai. Kita perlu komitmen sepanjang waktu, karena kadang-kadang benih yang kita taburkan, ternyata ada hal yang lain, yang benih liar lain yang tumbuh juga di sana, karena anak-anak kita adalah anak-anak yang membawa potensi sebagai manusia berdosa. Saudara dan saya perlu bayar harga, karena kenapa? Nggak ada hal yang bisa dicapai dengan mudah menjadi orang tua. Setelah menjadi orang tua selama 30 tahunan, saya menyadari betul bahwa ini adalah perjalanan yang kadang kita rayakan sebagai kemenangan, kadang kita rayakan dengan air mata oleh karena kegagalan yang dialami, oleh karena kesalahan yang terjadi. Dan saya harus mengatakan, itu adalah satu harga yang Tuhan tempelkan ketika dia memanggil kita sebagai orang tua di tengah dunia yang tidak sempurna ini. Kita perlu strategi untuk bisa mengasuh anak dengan jenjang usia yang berbeda, dengan kondisi kepribadian anak yang berbeda. Kita perlu konsistensi untuk bisa mengarahkan mereka ke jalan yang terus bisa
Karena Alkitab mengatakan, didiklah anak menurut jalan yang patut baginya, maka sampai masa tuanya pun dia tidak akan meninggalkan jalan itu. Artinya perlu sebuah konsistensi. Allah memanggil kita menjadikan rumah kita tempat pengasahan karakter. Tempat pelatihan untuk bisa menjadi orang-orang yang dikehendaki Tuhan, di tengah ketidaksempurnaan orang-orang yang hidup di dalamnya. Di sana anugerah Tuhan bekerja untuk menolong kita mengerjakan maksudnya, dan bagaimana dia menebus setiap ketidaksempurnaan itu, diubahkan menjadi sesuatu yang bisa memuliakan dia. Barulah kita bisa berbicara tentang anak sukses di sana. Jadi anak sukses tidak hanya berbicara tentang nilai A yang dia capai, dia bisa mencapai IPK tertinggi, dia bisa mencapai cum laude, bukan hanya itu. Itu hanya bagian daripada bonus, oleh karena dia telah menjadi anak yang tekun menghargai karunia yang Tuhan berikan kepada dia. Nah, saudara, kita berbicara ini adalah sebuah perjalanan. Anak itu bukan milik saya. Saya perlu bertanya tentang apa yang Tuhan mau di dalam hidupnya. Saya perlu mengenali apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang menjadi kelebihannya. Saya perlu mengetahui apa yang menjadi tantangan yang dia hadapi. Saya perlu mengetahui bagaimana bisa membangun dia sesuai dengan keunikan dirinya menuju ke dalam jalan Allah. Saudara, di dalam perjalanan kita menjadi seorang pengasuh, ada bagian Tuhan. Ya, karena Mazmur 127 ayat 1 dan kedua mengatakan kepada kita, secara ringkas saya bahas di sini, tangan kita tanpa tangan Tuhan itu akan sia-sia. Kita boleh giat bekerja, tapi jangan lupa kita memerlukan tangan Tuhan, ya. Karena Alkitab ini membagikan kepada kita, Tuhan memberikan apa yang dibutuhkan oleh orang yang dia kasihinya pada saat dia tidur. Bukan berarti panggilan untuk kita tidak bekerja, tapi tangan kita tanpa tangan Tuhan sia-sia. Mata kita tanpa mata Tuhan akan sia-sia, dan usaha kita tanpa Tuhan akan sia-sia. Dalam arti bahwa kalau saudara mau mendidik anak saudara bertumbuh menjadi yang Tuhan kehendaki, saudara tidak bisa melakukannya sendiri. Kita membutuhkan tangan Tuhan. Kita membutuhkan mata Tuhan. Kita membutuhkan daya dari Tuhan sendiri, karena Dia Allah penyedia. Anugerahnya kita butuhkan. Dan kita bisa benar-benar merasa tenang di dalam Tuhan, karena kita tahu ini milik pusaka dari Tuhan. Dibandingkan kita, Tuhan jauh lebih rindu lagi anak milik pusakanya ini bisa menjadi panah yang siap dia bidikan ke rencananya yang agung, saudara. Ada bagian Tuhan. Artinya, saudara dan saya memiliki bagian, Tuhan punya bagian di dalamnya. Prasyarat bagian kita apa? Saudara, iman kita sebagai orang tua itu penting, itu vital. Bagaimana secara formal dan informal kita bisa memperkenalkan anak tentang siapa Tuhan yang menitipkan mereka kepada kita. Ada sebuah keteladanan iman kita yang hidup di tengah keluarga akan menolong anak-anak mencari Tuhan penciptanya. Dan ketika kita bicara tentang strategi dan konsistensi, dibutuhkan pengetahuan. Ketika kita mengasuh anak TK, ketika kita mengasuh anak SD, ketika kita mengasuh anak SMP dan SMA, ketika kita mengasuh anak yang sudah adult, kayak anak-anak yang sudah mencapai tahapan uni, saudara, ada perbedaan cara, ada perbedaan kebutuhan, ada perbedaan jendela di sana, di mana saudara dan saya memainkan peran yang berbeda di setiap jenjang usia. Dan kendaraannya apa? Relasi, saudara. Butuh hubungan yang dekat di mana saudara dan saya membangun koneksi hati dengan anak, baru kita bisa mempengaruhi dia. Kalau sekarang bintang-bintang film, K-pop dan sebagainya bisa mempengaruhi anak, karena mereka punya koneksi hati. Dan untuk bisa membangun koneksi hati, artinya saudara di sepanjang masa tumbuh anak, kita perlu terus mencari cara untuk bisa membangun kedekatan dengan mereka, which is ketika kita bicara tentang kedekatan, investasi yang paling sering kali kita abaikan adalah waktu berkualitas. Kita banyak memberikan investasi yang lain, uang kita, ya, keinginan kita, kesenangan yang bisa kita berikan kepada mereka. Tapi tidak ada yang sebanding dengan ketika sudah menginvestasikan waktu untuk membangun hubungan pribadi dengan anak-anak kita. Saya bisa bicara dengan anak saya tentang topik apa saja. Mereka bisa membawa topik seks, mereka bisa membawa topik politik, mereka bisa membawa topik isu etika,
mereka bisa membawa topik kerohanian, mereka bisa membawa topik pekerjaan, yang banyak hal saya belajar dari mereka. Tapi yang saya ingin katakan itu dimulai dari relasi kedekatan. Karena anak tidak akan berbicara kepada orang yang tidak ada di dalam radius kedekatan hatinya. Ya. Ketika saudara dan saya ada di dalam hati anak, maka kitalah yang bisa mempengaruhi dia. Karena kedekatan identik dengan pengaruh, saudara. Tanpa kedekatan hati, saudara dan saya tidak bisa mempengaruhi dia tentang apapun juga. Kalau kita melihat secara ringkas perkembangan anak, 4 tahap inilah yang saudara dan saya punya untuk bisa mempengaruhi mereka. Dan setiap tabung ini membutuhkan pendekatan yang berbeda, pemahaman yang berbeda, dan juga satu kesadaran tentang pendekatan yang sesuai dengan usia mereka. Saya teringat dengan seseorang yang bernama Susanna Wesley, ibu daripada John dan Charles Wesley, yang menjadi inspirasi bagaimana bisa melakukan pendidikan di rumah, seperti saat ini, saudara, pembelajaran jarak jauh anak. Pada zamannya, ini adalah sesuatu hal yang sangat berat sekali. Saudara tahu Susanna Wesley itu hidup di dalam sebuah abad di mana belum ada sekolah, dan dia tidak punya neni, seperti saat ini saudara punya suster dan pembantu dan supir, dan dia harus mengawasi pekerjaan rumah tangga dengan 19 anak yang dia miliki. Tapi diceritakan di dalam biografinya, dia adalah seorang ibu yang mendidik anaknya secara homeschooling di rumah, tapi pada saat yang sama juga membangun kehidupan anak-anaknya di dalam nilai kehidupan. Dan dia melahirkan 2 tokoh gereja yang besar bagi gereja Metodis, mungkin bukan di dalam circle kebanyakan kita, tapi dia adalah orang yang dianggap sebagai yang membayang-bayangi tumbuhnya gerakan Metodis karena dia menciptakan satu metode pengasuhan anak yang seperti itu. Dan John Wesley itu tumbuh di dalam sebuah hari yang benar-benar belajar Alkitab, bermain, dan juga bagaimana bisa menolong adik-adiknya belajar firman. Nah, saudara, ada satu klip pendek yang saya ingin tayangkan, saudara bisa melihat rahasianya, seperti apa dia menjadikan perjalanan sebagai orang tua, sebagai seorang ambasadornya Tuhan. Susanna has been called all sorts of things in the course of Methodist history, if you like, the immortal mother, the mother of the Wesleys, the mother of Methodism. She was undoubtedly a remarkable woman. I mean, thankfully the family did write copious letters one to another, and that gives us so much rich evidence about how they related, what they thought of each other. Now, Susanna took it upon herself, really, to educate the children, to bring them up in their faith. I mean, obviously, Samuel had an important role in all of that, but Susanna never shirked from her responsibilities, and she saw almost her reason for being on this earth was to bring these children up as well as she possibly could. She developed a sort of what we now call like a home school, really, around her kitchen table. And all the children, from the time they could speak, were put to their lessons in the kitchen. Even the girls. Now, at that time, in the early 18th century, girls didn't really have an education like that. They were taught to sew and to be good wives and mothers. From the minute they could speak, they were taught their alphabet and expected to learn it within a day. She thought they were, 2 of them spent a day and a half, and she thought they were terribly slow and backward to be doing that. So she had quite high standards, and she would sit them all down around the table and teach them their letters, but also teach them their faith, teach them rudimentary geography and history. I mean, it was quite a wide sort of curriculum that she developed. They were required to say certain prayers, to recite the Lord's Prayer as soon as they were able to pray for their parents, to pray for their siblings, to pray for the household. And then when they were a bit older, they would read scripture before they came downstairs, even for breakfast. And the older ones would help the younger ones. And there was a real sort of method, really. That word method and discipline is vital to this whole story. She would also take an hour every day for her own personal devotions, and the family knew they were not to disturb her.
So she taught them the importance, by example, if you like, of their own devotional life, of praying and of reading scripture, and of actually trying to think through their theology. She also wrote quite a lot of sort of theological ideas down in letter form, particularly for John and Charles, and for others of the family as well. I mean, she was quite a woman, really well ahead of her time. You know, we could argue that Methodism began here in this house, because I think the influence of that methodical upbringing did actually, you know, influence John quite significantly in his life. Luar biasa, saudara bisa melihat bagaimana dia bisa mengajar anaknya di sekolah, sekaligus juga di rumah, sekaligus mempengaruhi anak-anaknya bertumbuh di dalam iman ya, dan di dalam hubungan. Saudara, kalau kita melihat tantangan yang saudara dan saya miliki saat ini, mungkin saya hanya menyinggung sedikit karena waktu saya udah habis. Megasif yang terjadi oleh karena pandemik, saudara melihat ini 4 hal terjadi, cuman saya ingin kita fokus kepada stay at home lifestyle, di mana kita bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, bergereja dari rumah, dan segala sesuatunya dari rumah. Dan bagaimana kita bisa menjalankan peran ini sebagai orang tua yang menyadari tentang tugas ambasadorial kita. Bagaimana kita bisa mengisi stay at home lifestyle ini dengan benar-benar menolong diri kita dan anak-anak kita untuk bisa masuk ke dalam gaya baru ini dan benar-benar bisa memakai waktu yang mau tidak mau harus dimiliki oleh kita, dijalani oleh kita ini secara maksimal. Bagaimana saudara bisa memblend tugas saudara yang tadinya dikerjakan oleh guru secara penuh, sekarang saudara harus men-share tanggung jawab itu karena itu terjadi di rumah saudara. Saudara, saya rasa ada banyak sekali anak-anak yang menceritakan tentang betapa mereka rindu sekolah. Ya, banyak yang merindukan teman, betul, tapi banyak juga anak-anak di sekitar kami, anak asuh dari Pak Wendy itu, yang mengeluhkan dia jauh lebih rela dimarahin guru dan didisiplin guru daripada di rumah oleh mami, karena mami ngomelnya itu kadang-kadang lebih minta ampun katanya gitu ya. Nah saudara, ini salah satu cerita dari seorang anak yang disuruh menuliskan apa tantangannya ketika dia harus sekolah dari rumah. Saya nggak punya waktu mengulas, tapi di sana dia menceritakan betapa luar biasanya sulitnya harus belajar di rumah, di mana orang tuanya ternyata kagak bisa ngajar gitu ya, gak punya bakat guru gitu kan ya, dan kemudian bagaimana tekanan yang terjadi di dalam rumah menjadikan mereka itu benar-benar rindu masa-masa bersekolah. Dan saudara bisa melihat ya, bagaimana kita bisa stay at home lifestyle ini dan menjadi orang tua ambasador yang benar-benar bisa menolong anak-anak kita menghargai dan juga bertumbuh di dalam bukan hanya nilai pelajaran tapi nilai kehidupan. Saudara, saya rindu kita melihat ini adalah jeda panjang dari Tuhan untuk kita bisa mengevaluasi seluruh hal yang selama ini tidak pernah kita perhatikan tentang bagaimana kita mengasuh, bagaimana kita bisa melihat anak-anak diberikan karunia memiliki guru yang mengajar gitu kan ya, dan bagaimana mereka belajar. Saudara, ini benar-benar sebuah jeda panjang untuk kita membongkar banyak hal yang kita tidak pernah periksa. Ya, hubungan kita dengan mereka, kesabaran kita, ketelitian kita, ketekunan kita, penderitaan anak ketika proses belajar dan sebagainya, dan kemampuan anak kita dan ketidakmampuan anak kita. Saudara, semuanya dulu mungkin tidak ada di dalam range perhatian kita secara mendetil. Dan stay at home lifestyle ini adalah alat ukur kesehatan terhadap relasi, kasih, dan karakter kita dan keluarga kita. Seberapa kuat relasi kita sebagai pasangan, sebagai orang tua, antara anak dengan anak dan anak-anak dengan kita, seberapa positifnya hubungan itu. Seberapa besar kasih kita, sehingga kita bisa memilih untuk bisa berjalan mil kedua untuk menolong mereka di dalam keterbatasan yang benar-benar luar biasa stressful buat mereka, tidak bisa ketemu teman, di rumah, tadinya pulang ke rumah itu main, tidur, makan, sekarang juga harus belajar secara penuh. Itu nggak gampang buat mereka, ya. Dan di tengah situasi seperti itu, saudara juga menjadi orang tua yang stres oleh karena perubahan situasi ekonomi, tekanan finansial, dan sebagainya. Dan disitulah karakter keluarga kita itu muncul ke permukaan. Dan Tuhan pakai waktu ini untuk reshape, membentuk ulang keluarga kita. Dan kita mau enggak pakai waktu ini supaya Tuhan bisa tolong kita memperbaiki apa yang selama ini kita mungkin abai dan tidak sadari. Bagaimana kita bisa menjadi orang tua yang seperti itu? Nah, saudara, tantangan gaya hidup stay at home itu tuh begitu banyak ya. Saya nggak akan bahas gitu ya. Tapi saya ingin saudara lihat. Ada krisis keuangan.
Ada krisis, bagaimana bisa mengatur ritme baru di dalam kehidupan kita. Ada stres yang menekan kita oleh karena ketidakpastian. Ada ketakutan keluarga kita tidak terus sehat. Ada kejenuhan, hanya ada di rumah, nggak bisa piknik jauh gitu kan ya. Ada kondisi tantangan gaptek mungkin sudah mulai teratasi, sekarang sudah bulan ke-8 atau ke-9 seperti itu. Tapi ada tantangan kebosanan. Rutinitas yang terus melihat virtual itu tuh buat anak-anak pun saat ini mulai merasakan ada satu kebosanan ya belajar secara virtual ya. Sekalipun ada banyak keuntungan buat mereka. Ada konflik karena terus bersama selama ini nggak pernah membahas konflik sampai tuntas, dan konflik yang diabaikan ke samping itu sekarang muncul dan menjadikan tingkat daripada KDRT meningkat di seluruh dunia, tingkat perceraian dan stressful dan depresi juga meningkat, dan mungkin saudara juga mengalami konflik yang berkepanjangan yang saudara mungkin memerlukan bantuan di sana. Ada pertukaran emosi yang tinggi di dalam keluarga. Ada kekhawatiran tentang banyak hal, apakah anak-anak saudara akan siap kembali, kapan dia bisa sekolah kembali, dan apakah dari hasil pembelajaran ini dia benar-benar bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau dia bisa menjadi orang yang berhasil, dan sebagainya. Dan yang paling parah adalah kelelahan secara psikologis, secara mental, dan kehilangan arah keluarga mau diarahkan kemana. Saudara, di tantangan situasi seperti ini, saya ingin kita mengingatkan diri tentang bagaimana bisa membangun keluarga kuat di masa stay at home. Perhatikan seperti yang Ulangan 6 katakan, ketika engkau sedang duduk di rumah, maka hari-hari ini adalah hari-hari sitting at home, di mana Tuhan rindu kita bisa memakai schooling time. Di dalamnya ada fun and energetic time. Dan meal time dan bedtime sebagai satu waktu di mana saudara membangun kekuatan keluarga di dalam berbagai macam aspeknya. Kalau ada PR, jangan lari, kerjakan PR itu. Ya, saudara perlu memakai waktu ini untuk bergumul dengan Tuhan supaya saudara tahu bagaimana bisa mengolah persoalan yang ada di dalam keluarga, karena setiap keluarga pasti punya PR-nya, besar atau kecil, tapi adalah waktu yang luar biasa yang Tuhan berikan untuk kita bisa menggunakannya memperbaiki keluarga, situasi kehidupan berkeluarga kita, agar Tuhan bisa campur tangan untuk bisa membawa kita mengalami sebuah terobosan. Terakhir, saya ingin mengajak kita melihat satu hal, stay at home adalah hal yang tidak terhindarkan sekarang ini. Terima, ya. Coping strategi kita adalah terima dan hidup dengan situasi ini, jangan terus memikirkan yang hilang, tapi bagaimana bisa making the most dengan apa yang kita punya. Ada sebuah kunci yang saudara harus perhatikan, bagaimana bisa menjaga mental saudara sehat dan spiritual saudara sehat. Stres itu normal untuk kehidupan yang dialami oleh kita saat ini berada di dalam rumah. Bukakan satu jendela worry setiap hari, tapi jangan menjadikan worry itu mewarnai keseluruhan hari kita, karena saudara nggak akan bisa efektif lagi. Kalau ada PR, kerjakan, garaplah gitu ya. Bagaimana bisa hidup dengan target harian, bukan lagi target jangka panjang, karena setiap hari jadi sangat dinamis sekali. Tolong anak untuk bisa memiliki rutinnya, dan saya kira sekolah sudah menolong saudara sekian jauh, karena anak-anak sekarang belajar waktunya lebih teratur, seperti itu. Dan kalau saudara harus bekerja dari rumah, bikinlah satu station di rumah saudara sebagai tempat bekerja, dan jangan di tempat itu kalau saudara tidak sudah menyelesaikan jam kerja saudara. Jangan dibiarkan liquid, karena itu akan menambahkan stres saudara ya. Dan jadilah kreatif dan adventurous di tengah situasi seperti ini. Carilah dukungan dari komunitas saudara, dari keluarga saudara, supaya sama-sama bisa melewati waktu ini. Mungkin beberapa bulan mendatang ketika vaksin sudah bisa dibagikan, kita berharap the better days siap menyambut kita. Oke, Nando, kayaknya I have to stop here. Oke, kita akan masuk ke sesi tanya jawab Bapak Ibu. Ya, yang pertama-tama, pertanyaannya begini Bu Ellen, bagaimana ya Bu, ini mungkin banyak hal praktis ya yang ditanyakan oleh orang-orang yang bertanya ini, bagaimana cara melatih anak supaya lebih mandiri dan inisiatif dalam melakukan segala sesuatunya, bukan karena disuruh orang tua. Apalagi di dalam era pandemi ini mungkin ada orang tua yang bekerja, bahkan bekerjanya udah
harus tatap muka gitu ya, harus datang ke kantor, tetapi anak-anaknya masih belum bisa sekolah kan ya, jadi masih melakukan pembelajaran di rumah, otomatis dibutuhkan kemandirian dan inisiatif. Nah, gimana ya supaya kita bisa melatih anak-anak kita menjadi anak-anak yang mandiri? Begitu Bu, silakan Bu Helen. Oke. Saya nggak tahu anak yang orang tua yang bertanya kepada saya anaknya usia berapa. Tapi kalau kita melihat sebenarnya pelatihan kemandirian itu sebenarnya semestinya dimulai dari usianya itu di usia 3 ya. Di TK gitu usia inisiatif ketika anak-anak mulai punya inisiatif untuk bisa melakukan ini dan itu seperti orang dewasa seperti itu. Dan saat-saat seperti itu sebenarnya latihan kemandirian yang paling luar biasa karena kalau anak bisa ditolong dari usia TK itu usia 3 itu bisa diberikan ruang untuk bisa mencoba melakukan sesuatu dengan kemampuan dia sendiri yang sekalipun hasilnya nggak sempurna dan orang tua itu memfasilitasi, maka anak-anak sebenarnya akan mengembangkan sebuah potensi di dalam dirinya yang kita sebut sebagai sebuah apa istilahnya self-starting ya, self-starting potential gitu. Dan itu sebenarnya Tuhan tuh udah kasih jendela gitu loh, jendela dari masa emas itu bisa menumbuhkan inisiatif pada diri anak. Jadi kalau seandainya sekarang anak ini sudah di usianya udah di atas usia itu dan itunya belum berkembang, artinya memang butuh pelatihan di mana saudara mulai menolong dia untuk memiliki keteraturan dan saudara coach dia supaya pelan-pelan apa yang belum sempat berkembang di usia sebelumnya itu sekarang disuntikkan sedikit demi sedikit. Saudara mungkin perlu membantu dia rutin yang harus dia lakukan ketika kita bicara tentang pembelajaran dan saudara nggak bisa duduk di samping dia. Ada banyak orang tua membiarkan anak-anak itu istilahnya oleh karena rasa kasih orang tua banyak yang kemudian sebenarnya memperlambat pertumbuhan anak dalam hal inisiatif ya. Nah, saudara bantu dia di dalam alurnya. Kalau memang itu yang dia tidak mampu untuk bisa membangun alur sendiri tentang tanggung jawab dia dari step ke step. Dan kemudian ingatkan karena kalau saudara udah coach dia di luar usia itu berarti saudara perlu membayar ekstra effort ya untuk bisa menolong karena jendelanya sebenarnya kalau kita katakan terbukanya besar tuh waktu dia umur 3 itu. Dan saudara saat ini adalah kesediaan saudara untuk mendampingi dia untuk pelan-pelan menyuntikkan apa yang belum sempat berkembang. Jadi kalaupun saudara tidak ada berada di sisi dia, tapi mungkin saudara perlu menolong dia dengan ngecek dan saudara kasih jendela juga, saudara tidak akan terus mengingatkan dia. Kalau sampai dia lalai, maka dia akan mendapatkan disiplinnya sendiri dan saudara harus rela membiarkan dia kena disiplin gitu loh. Karena hanya dengan cara itu dia bisa tahu bahwa setiap keputusan dia untuk melakukan atau tidak melakukan ada konsekuensinya. Dan konsekuensi logis itu harus dialami oleh anak supaya dia bisa mengingat proses kelalaian ada dampaknya. Nah, jangan jadi orang tua yang mengcover. Saudara mengerjakan apa yang tidak dia kerjakan, saudara kerjakan PR-nya misalnya seperti itu. Saudara akan membuat anak ini justru lumpuh di dalam inisiatif. Kira-kira saya nggak tahu apakah menjawab atau tidak, ya? Ya, saya pikir mungkin cukup menjawab ya Bu ya, tapi mungkin ada bisa mengembang sedikit Bu. Jadi ketika orang tua itu sudah melewatkan masa-masa ketika jendela itu terbuka lebar gitu ya, ketika anaknya sekarang udah SMP tapi nggak bisa inisiatif gitu ya, berarti yang seperti tadi Ibu bilang, ya anak itu didorong tetapi bukan di-replace untuk menggantikan kayak prakaryanya, orang tuanya yang bikinin. Kita harus menghindari seperti itu Bu ya. Oke, lalu kita juga perlu extra effort ya Bu ya, supaya menggantikan waktu-waktu yang kita kehilangan. Apalagi kita tahu nggak ada tuh sekolah untuk orang tua begitu Bu ya. Kita harus membayar ekstra, karena dari itu mungkin kesimpulan dari pertanyaan pertama ya tidak ada cara lain selain orang tua yang menginvestasikan waktunya lebih dengan anak seperti yang Ibu tadi telah paparkan sebelumnya. Begitu ya Bu ya? Ya, oke, thank you Bu jawabannya. Yang berikutnya Bu, ini pertanyaan masih seputar PJJ Bu. Nah gimana Bu ya supaya pembelajaran yang anak-anak lakukan di rumah itu terasa menyenangkan gitu. Lalu gimana supaya ketika kita mendampinginya, kita pun bisa menggunakan bahasa anak-anak untuk menyemangatinya. Jadi ini masalah kesenangan dalam belajar dan juga penggunaan dalam bahasa anak-anak
supaya kita bisa support mereka dan mereka tidak kehilangan semangat untuk menyelesaikannya. Ini sempat Ibu bahas juga di bagian akhir. Mungkin gimana kita sebagai orang tua menyikapi hal ini, Bu? Silakan, Bu. Iya, saya rasa mungkin ini buat anak ya, belajar di rumah itu tuh sebenarnya cukup stressful. Ada sisi kesenangan dia karena bisa dekat dengan orang tua, tapi at the same time itu juga menjadi stressful karena hidup di rumahnya itu berubah ritmenya kan. Dan saya kira orang tua perlu kreatif merancangkan bagaimana kerutinan istilahnya ritme baru di dalam rumah ini, bukan hanya seperti apa ya, kalau kita ngomong tuh seperti satu checklist tas ya, seperti itu ya. Regimental latihan seperti sersan lah ya, pokoknya habis ini kayak begitu ya. Dan goals-nya itu cuma menyelesaikan sebuah activity. Kalau buat saya sebenarnya orang tua perlu menjadikan pengalaman belajar di rumah itu sesuatu yang kreatif. Itu maksudnya gini, dia mengikuti apa yang dibagikan oleh guru, tapi pada saat yang sama orang tua bisa menolong anak untuk bisa melihat bahwa setelah ini ada satu kesenangan, activity apa yang fun time di depan itu setelah dia belajar tuh apa. Jadi kalau untuk anak yang usia kecil itu butuh sekali ya, ada satu stimulan ya, reward itu seperti itu tuh rewarding gitu, yang dia pelajari, terus kemudian ketika dia belajar dan kita itu interest dengan apa yang dia pelajari, buat anak udah menjadi sebuah penyemangat ya. Dalam bahasa dia ya, maksudnya ya dalam artian bahwa apa yang dia pelajari ketika kita tertarik dengannya itu sudah menjadi sebuah pengalaman yang rewarding buat dia. Dan saudara dan saya tuh caring terhadap ya pengalaman yang mungkin bagi dia bosan dan sebagainya. Nah, saudara rancangkan satu reward setelah dia belajar itu apa, fun time-nya. Nah, memang orang tua jadi harus extra effort banget karena mungkin sambil bekerja, tapi selalu berikan kepada anak sebuah pengalaman bahwa dia bukan hanya punya waktu belajar di rumah, tapi ada fun time juga setelah itu bersama dengan parents-nya. Nah, buat saya itu perlu direncanakan secara kreatif gitu loh. Apa yang fun buat anak? Jadi jangan melulu terus dia cuma sama gadget gitu kan, tapi saudara cari waktu untuk fun time bersama. Saudara entah ajak dia main board game lah, saudara ajak dia bersepeda lah, saudara mengajak dia untuk nanam lah, atau mungkin kalau dia suka ikut saudara ke dapur bikin sesuatu lah bersama, itu bisa menjadi reward time karena kebersamaan itu sebenarnya yang dinikmati oleh anak. Ya, thank you, Bu. Berikutnya mungkin berkembang dari sini, Bu ya, itu kan dari sisi orang tua. Nah, sebagian dari peserta di sini saya yakin adalah pendidik terlibat di dalam pembelajaran jarak jauh yang memberikan tugas-tugas kepada anak-anak. Nah, kita udah tahu ketika anak kita itu belajar di rumah itu tampaknya cukup berat ya, tetapi di sisi lain sekolah juga perlu tolak ukur untuk melihat, oh anak ini betul nggak ya mengikuti pelajaran, caranya gimana? Ya memberikan tugas. Nah, gimana Bu, sebagai pendidik kita harus menyingkapi akan kejenuhan anak, kita harus menyeimbangkan supaya kita punya tolak ukur dia sudah belajar, tetapi tidak meniadakan sisi fun learning-nya gitu ya. Jadi tidak memborbardir setiap anak itu dengan tugas, wah satu hari bisa tugasnya itu 5 gitu kan, kasihan. Tapi kami yang ada di dunia pendidikan juga terasa berat ketika kami tidak memberikan tugas gitu Bu. Ada dalam tanda kutip tuntutan seperti itu. Nah, gimana ya Bu ya sebagai pendidik menyingkapi hal ini? Silakan Bu. Oke. Saya rasa guru-guru ya di dalam unit tugas kalian memberikan tugas memang betul perlu ada kesepakatan bersama bahwa tidak pada hari yang bersamaan diberikan tugasnya itu numpuk jadi satu ya. Jadi saudara mungkin perlu ada satu pengaturan di belakang itu yang bahwa satu minggu pelajaran yang mana yang lagi memberi tugas apa, itunya tuh mungkin perlu di manage dan ukuran daripada berhasil tidaknya pembelajaran mungkin sudah tidak bisa memakai peta lama ya. Kalau peta lama kan semua sama, belajar di sekolah, saudara menyelesaikan satu unit pembelajaran, evaluasinya apa, diharapkan mereka dapat nilai seperti apa di situ kan untuk bisa diakumulasikan di akhir tahun pelajaran sebagai sebuah ukuran keberhasilan dia. Saya rasa ini memang ada di dalam sebuah masa transisi yang sangat berat buat pendidik juga karena diserap, semuanya mengalami disrupsi. Peta yang saudara pegang sudah tidak valid untuk saat ini. Saya nggak bisa memberikan sesuatu yang very technical, tapi bagi saya adalah sebenarnya yang kita mau capai sebenarnya apa proses pembelajarannya.
kalau seandainya objective of learning-nya itu sudah bisa diukur, tidak harus dengan tugas aja, tapi entah saudara memberikan kepada mereka kesempatan untuk bisa verbal, atau mungkin sudah bisa memberi kesempatan kepada dia bikin project untuk bisa kelompok di breakout rooms untuk mereka bisa nanti kemudian presentasikan. Buat anak-anak, mereka aktif untuk generasi Z ini saat ini, active learning itu jauh lebih menarik buat mereka daripada mereka harus pasif seperti itu. Dan ada interaksinya. Mungkin tidak bisa seperti saudara biasa menilai, tapi ya lihat aja objective learning-nya tercapai nggak. Kalau tercapai ya sudah, itu saudara berikanlah satu istilahnya, ambillah dari sana gitu loh. Dan buat saya diberikan homework sebegitu banyak nggak menolong karena anak-anak itu menjerit di belakang di sekitar kami ya. Jadi mereka merasa itu menderita sekali, so painful belajar di rumah itu. Udah belum dengan keluarganya, adiknya yang mengganggu gitu kan ya. Terus guru memberikan tugas tumpuk-tumpukan kayak begitu. Nah, saya pikir active learning itu penting sekali karena ini generasi Z. Mereka tidak menyukai sesuatu yang membuat mereka pasif. Dan kalau bicara tentang informasi, saudara adalah fasilitator. Udah nggak perlu, maksudnya nggak seperti zaman dulu ya. Tinggal saudara memberikan dia web yang tepat, pertanyaan yang tepat untuk menstimulir mereka, dan apa yang mereka bisa kerjakan dengan proses pembelajaran mandiri seperti itu. Karena buat saya nggak bisa memindahkan yang kelas biasa itu ke dalam virtual. Itu berat sekali. Gitu. Kira-kira kayak gitu ya Pak Nando? Ya, oke. Thank you Bu. Semoga ini menjadi pencerahan juga buat kita semua, khususnya para pendidik yang saat ini berbagian di dalam seminar ini. Oke Bu, berikutnya saya lewat dulu dari PJJ. Ini ada pertanyaan mengenai cara mengasuh anak. Nah, beliau ini adalah seorang yang memiliki anak kembar. Nah, beliau bertanya Bu, gimana ya supaya anak itu merasa si orang tuanya ini memberikan kasih sayang yang sama? Karena ada kalanya yang satu iri yang lain. Ini kembar. Mungkin saya expand lagi sedikit pertanyaannya. Gimana ketika misalnya ibu punya 3 anak, mungkin anak punya bahasa kasih yang berbeda gitu. Gimana supaya mereka merasakan bahwa semuanya itu disayang dengan kasih sayang yang sama ini, mungkin keadilan di dalam pola asuh. Silakan Bu. Setiap anak butuh rasa dispesialkan. Setiap anak perlu, maksudnya meyakini bahwa orang tuanya itu memberikan pengalaman spesial itu. Maka betul tadi sempat Nando singgung, bahasa kasih itu salah satu jendela, karena 2 anak, sekalipun anak kembar, mungkin saja punya bahasa kasih berbeda. Bahasa kasih berbicara tentang hal apa sih yang membuat anak merasa paling dikasihi. Ada anak yang bahasanya hagis, yaitu sentuhan fisik. Maka bagi dia banyak pelukan, kiss, ciuman seperti itu dari orang tua, itu benar-benar membuat dia merasa dikasihi. Tapi ada anak yang bahasa kasihnya itu saat kebersamaan. Jadi asal ditemenin, dengerin dia cerita, ngobrol sama dia, itu bagi dia sangat dikasihi. Tapi ada anak yang bahasa kasihnya pelayanan, dilayani. Ketika dia makan, dia lagi minum, dia lagi main, gitu ya, dibantu orang tuanya melakukan sebuah pelayanan terhadap dia, itu bahasa kasih dia. Dan ada anak yang mungkin kalau kita katakan bahasa kasihnya itu kata-kata peneguhan, di mana pujian, dorongan itu adalah jendela dia. Saudara perlu kenali bahasa kasih saudara itu, bahasa kasih anak saudara itu apa? Karena kita cenderung sebagai orang tua memberikan bahasa kasih menurut versi kita. Itu satu. Yang kedua, seringkali kita tidak membedakan anak dengan bahasa kasih yang berbeda. Kita memakai satu bahasa kasih yang sama. Jadi anak yang pas bahasa kasihnya sama dengan kita ya merasa dia dapat gitu. Tapi yang saya ingin katakan supaya anak tidak merasa iri itu, kita perlu membuat setiap anak merasa spesial, artinya bahwa setiap anak punya waktu spesial dengan kita juga, treatment kita juga beda. Jadi mengasuh anak menurut kecenderungan dia, itu penting. Saya punya 3 anak, 3 model saya gitu loh. Dan saya nggak bisa maksudnya memakai satu bahasa yang sama untuk membuat anak ini merasa dia benar-benar dikasih. Kita mengasihi, tetapi bahasanya itu tidak primer buat dia gitu. Kayak seperti anak yang pertama. Anak yang pertama itu bahasa kasihnya itu saat-saat kebersamaan. Jadi kalau saya bisa kasih dia waktu untuk bisa dengerin dia cerita, itu bahasa kasih dia. Pemberian bukan bahasa kasih dia. Jadi kalau saya kasih apapun gitu ya ke dia ya dia tahu itu satu bentuk kasih, tapi nggak langsung nyentuh ke hati dia, gitu loh. Ya.
Dan kalau anak yang kedua itu pemberian. Jadi kalau dikasih sesuatu yang dia inginkan, yang udah dia dambakan nama, itu tuh dia merasa, aduh Mom, thank you banget gitu kan ya. Yang kedua kata-kata peneguhan gitu. Jadi ya itu dua bahasa yang saya pakai gitu. Tapi yang jelas saya membedakan setiap anak ada waktu spesialnya, treatmentnya beda. Yang gede itu saya bisa tegas, saya bisa langsung kespleng ngomong karena anaknya memang sangat analytical. Tapi anak yang kedua itu sangat kaya, dia punya emosi, perasaan, maka ngomong sama dia saya perlu cari cara dan waktu yang tepat. Jadi buat saya anak kembar yang ibu miliki pasti punya keunikan. Biarpun kembar identik sekalipun memiliki keunikan personality, temukan dan perlakukan setiap anak ini spesial. Jadi jangan dua karena dia kembar bareng-barengan terus dan punya satu activity yang berdua aja gitu. Kadang-kadang mungkin bisa dipisah sebagai waktu spesial antara yang satu dengan yang lain, masing-masing punya waktu dan itu adalah waktu di mana saudara ngebangun bonding yang personal dengan dia. Ya, thank you Bu. Waduh, jadi muncul satu topik lagi Bu ya, bahasa kasihnya yang waktu itu Gary Chapman tuliskan dalam bukunya, mungkin ini bisa jadi satu topik seminar lain nih, menarik sekali. Nah Bu, berkaitan dengan tadi salah satu bahasa kasih gitu ya, ada anak itu yang bahasa kasihnya itu pemberian, gift. Nah tetapi ada kalanya, misalnya aja ini ada pertanyaan gitu ya, anak berumur 3 tahun. Nah entah ini bahasa kasihnya gift atau bukan, tetapi mungkin secara umum anak-anak itu suka pengen sesuatu dan ketika hal itu nggak diberikan gitu ya, misalnya lagi jalan-jalan, terus pengen mainan gitu, orang tuanya nggak boleh. Nah dia kayak tantrum gitu Bu. Nah gimana cara mendisiplinkan anak seperti ini atau bukan mendisiplinkan atau mungkin menyikapi ketika anak tantrum saat dia menginginkan sesuatu? Silakan Bu. Iya, di usia yang segede itu mungkin kita masih sulit melihat bahasa kasih karena keinginan kan masih apa istilahnya besar ya, besar pada anak yang berkaitan dengan mainan lagi seperti itu. Pengalaman saya waktu saya mengasuh anak saya, kalau mereka akan jalan dengan saya keluar ke mall atau kemanapun, kita bangun kesepakatan, ya. You boleh ikut Mom pergi ke supermarket atau apa, zaman dulu kan, udah 30 tahun yang lalu gitu ya, hampir 30 tahun yang lalu. Saya katakan, tapi ini bukan waktunya beli mainan. Kamu baru beli mainan minggu lalu, bulan lalu misalnya gitu kan ya. Dan kali ini kamu boleh ikut Mom, dan nggak ada ya cerita tentang mogok karena ingin sesuatu, karena ini bukan waktunya sayang, gitu kan. Mami akan belanja ini dan itu gitu, kamu apa yang menjadi kebutuhan keluarga misalnya gitu kan ya. Terus aku ngapain dong? Dia tanyakan. Kamu boleh beli juga sih yang kamu mau, tapi duitnya 10.000 gitu kan. Jadi dijatahin 10.000 gitu kan ya. Waktu itu zaman itu saya ingat sekali 10.000. Kamu boleh beli apa saja gitu. Pokoknya harganya cuma 10.000. 10.000 tuh angkanya kayak begini, kamu liatin angkanya gitu kan ya. Sambil ngajarin dia kan gitu kan ya. Terus kalau aku pengen lebih dari itu gimana, Mam? Nggak boleh, cuma boleh yang 10.000 gitu kan. Maksimalnya 10.000. Dan itu berhasil ya. Aku bilang nggak pakai tantrum ya. Kalau pakai tantrum mogok di tengah jalan, Mami tinggalin loh. Aku bilang gitu tau nggak? Mami tinggalin dan tetap nggak akan dapat gitu kan. Atau kalau enggak, kalau kamu tantrum kita langsung pulang, nggak jadi belanja gitu kan. Dan itu adalah kesepakatan, deal nggak? Deal. Terus dia cas gitu, high five gitu kan ya. Saya ingat sekali dan itu berhasil karena mereka tahu sebenarnya pada usia seperti itu adalah satu waktu juga untuk kita melatihkan no is no. Ya kan? Karena di usia seperti itu, di usia 3 sampai ke 6, itu adalah jendela di mana nurani anak sudah mulai menyala. Sehingga apa yang nggak boleh, ya kita harus katakan tidak. Gitu loh. Itu clear buat dia, nilai itu masuk. Dan kali pertama, kedua mungkin tidak berhasil, tapi itu akan masuk bahwa kalau Mami bilang tidak, berarti tidak. Dia nggak akan coba-coba lagi gitu loh ke depannya. Jadi amanlah perjalanan saudara untuk pergi ke mall gitu kan. Dan itu penting sekali untuk melatih anak tentang disebutnya sebagai menunda kepuasan ya. Jadi keinginan terhadap segala sesuatu tuh harus segera dapat. Itu perlu dilatih karena anak-anak yang tidak dilatih untuk bisa menahan keinginan gitu ya, karena itu bukan waktunya, karena itu bukan apa istilahnya hak dia untuk mendapatkan. Itu penting sekali untuk melatih seorang anak yang punya pengendalian diri. Karena itu adalah usia membangun karakter. Kalau saudara memberikan kepadanya hanya karena saudara bisa mengeluarkan uang dengan gampang, saudara akan membangun seorang anak yang lushnya itu gede, nafsunya gede.
Dan dia akan bertumbuh menjadi seorang anak yang tidak mengerti batasan tentang apa yang wajar dan tidak wajar karena sudah dibesarkan. Dia punya lush. Anak-anak yang terlalu diberikan, dicurahkan pemberian secara berlimpah dan tidak relevan itu akan menjadi anak yang nafsunya besar. Tidak wise untuk bisa mengelola keinginan. Seperti itu. Iya, ya. Berarti agreement di awal, misalnya sebelum beraktivitas itu penting ya Bu ya, dan mungkin ini yang orang-orang tua perlu tanamkan di dalam pemikirannya dan dipegang erat-erat bahwa ya sebelum melakukan sesuatu kita memang perlu memikirkannya lebih dahulu, membuat kesepakatan tertentu. Dan perlu konsisten dan juga perlu tega karena banyak orang tua nggak tega. Anak itu tuh mudah dikasihi, mudah membelokkan hati kita karena kita kasihan sama dia gitu loh. Dan itu butuh cinta yang tangguh sebenarnya. Gimana cintanya itu terasa tough buat anak gitu kan ya. Dan jangan takut malu. Kalau ada orang melihat anak kita tantrum, biarin aja, tungguin aja di situ. Biarin aja, nggak apa-apa. Orang melihat, semua anak pernah tantrum gitu kan. Jadi orang tua jangan karena takut anak dilihat orang malu, terus kemudian belanjain gitu. Atau kalau saudara nggak mau berkepanjangan, ya udah langsung pulang aja gitu. Batal schedule-nya. Jadi harus konsekuen dengan apa yang kita ngomong, karena kalau saudara tidak konsekuen, maka disiplin tidak akan berhasil. Iya. Betul Bu, setuju sekali. Terima kasih untuk pencerahannya. Jadi kita jadi orang tua, mendisiplin itu bukan karena kita nggak mengasihi, justru karena kita mengasihi, maka dari itu kita mendisiplin dan memberikan konsekuensi yang tegas seperti yang sudah disepakati sebelumnya. Oke, itulah tugas kita ya Bu ya sebagai coach bagi anak-anak kita. Berikutnya Bu, ada yang bertanya, boleh tolong diberikan tips nggak untuk pengaturan waktu kepada anak supaya bisa bermain di sela-sela pengerjaan tugas dari sekolah ini, dari masalah durasi dan persentasenya. Mungkin ini berkaitan dengan yang tadi Ibu sampaikan juga kali ya, tentang memberikan suatu reward, kegiatan yang fun after dia mengerjakan sesuatu. Nah, gimana tanggapannya Bu? Silakan. Ini kayaknya tergantung juga dengan ininya dia ya, tingkat dia jenjang studinya dia ya, sampai sejauh mana ya. Kalau saya rasa sebenarnya anak kalau dia udah selesai studi, misalnya katakanlah ya, selesai jam sekolah, kan sekarang sampai 12:30 gitu. Saya nggak tahu nih, karena saya udah nggak mengalami anak-anak yang sekolah di rumah. 12:30 betul Pak Nando? Macam-macam Bu, ada yang sampai jam 11, ada yang sampai jam 1 mungkin, tetapi itu juga berbeda apakah dia online-nya itu full atau dia hanya 1-2 jam di awal, itu beda-beda. Jadi kalau buat saya sebenarnya ciptakan sebuah ritme yang teratur ya, buat anak yang tentu masih di bawah pengasuhan kita. Kalau anak-anak yang udah besar mungkin kita cuma tinggal mentoring kan, kalau yang kecil kan masih butuh bantuan kita untuk mengarahkan gitu. Tapi saudara bikin ritmenya aja, misalnya kalau selesai dia belajar, dia mungkin punya waktu jeda habis makan, dia punya waktu 1-2 jam untuk bisa fun time sebentar, terus kemudian nanti setelah itu mungkin beraktivitas apa yang kalau ada tugas yang masih harus dikerjakan, satu jangka waktu lagi, tapi jangan biarkan itu liquid, dia harus belajar terus atau main terus gitu kan ya. Kalau buat saya ritmenya itu disesuaikan dengan kondisi daripada tugas pembelajaran anak begitu. Jadi jangan sampai waktu di rumah itu menjadi waktu yang sangat membebani anak ya. Jadi kalau memang tugas pembelajaran sudah selesai, kalau misalnya jeda antar pelajaran misalnya, kan kayak istirahat toh, sekolah memberikan istirahat gitu kan, terserah kan dia mau ngapain aja kan, ya udah kasih aja dia waktu bebas untuk boleh ngapain aja gitu loh. Tapi di dalam kreativitas setelah dia belajar setiap hari, sebenarnya orang tua punya waktu, kesempatan untuk bisa mengisinya gitu dengan fun time yang memperkuat ikatan batin antara anak dengan orang tua, tapi kreativitas juga dipacu kayak begitu. Kalau buat saya memilih yang kayak begitu ya. Jadi maksudnya kalau dia udah selesai belajar, nggak harus terus belajar lah, nggak harus pegang buku terus gitu ya. Setiap kali orang tua lihat, ya kok belum pegang buku lagi gitu ya. Buat anak tuh mengerikan banget gitu ya. Kayaknya 24 jam orang tuanya terus melihat dia kayak gitu, kecuali waktu dia lagi tidur gitu. Sehingga banyak anak yang lagi tidur justru malah main HP gitu kan. Kalau buat saya sebenarnya, jadikanlah anak itu merasa dia memiliki rumah itu keseluruhan dan dia aman gitu loh. Dia nyaman gitu. Dia mungkin kadang perlu diingatkan, tapi jangan menjadi orang tua yang kayak kaset rusak ngomong terus kayak begitu ya. Karena kita dipanggil
untuk menjadi orang yang justru menciptakan satu suasana yang kondusif untuk dia belajar di tengah situasi yang sulit ini. Jadi kalau buat aku itu nggak ada rumusannya, tapi kalau buat saya lebih penting kepada keteraturannya. Kalau udah dia belajar, dia pengen pakai waktu dia, free time dia, mau apa? Kamu mau pakai free time kamu untuk apa? Mam, hari ini aku mau ini, gitu kan ya. Ya udah support gitu loh. Jangan dibelokkan juga gitu loh. Kalau itu hal yang dia menyenangkan dia, kasih. Karena begitu anak senang, dia fresh, dia siap belajar lagi gitu loh. Ya, ya, ya. Berarti bisa dikatakan bahwa orang tua pun harus bisa melihat ya Bu ya, walaupun dalam masa pembelajaran jangan terus menuntut anak belajar terus di depan laptop pegang buku, kalau nggak pegang buku tuh seakan-akan anaknya menjadi seorang pendosa besar gitu Bu ya. Tapi kasih ruang juga untuk anaknya bisa sedikit fun, bisa sedikit relief gitu ya dalam menghadapi situasi pembelajaran yang nggak kondusif ini. Mungkin begitu ya Bu ya. Ya. Oke, Bu, dilanjutkan lagi Bu. Ini ada pertanyaan lagi. Masih, silakan Bu. Ya, bikinin snack yang dia senang kayak gitu kan. Saya dampingin anak saya langsung sama profesor dari Jerman. Dia punya tingkatan yang tinggi karena dia sudah bersemester-semester mendapatkan beasiswa untuk kuliah dia. Jadi pas lagi dia balik ke sini dan dia nulis skripsi di rumah, itu dia bisa duduk dari pagi sampai malam, malah saya yang udah ngomong, udah jangan terus duduk depan komputer. Yuk jalan yuk sama mami, kita makan es krim, makan apa, kayak gitu kan ya. Nah buat saya sebenarnya, buat anak tuh, itu sesuatu yang maksudnya orang tua itu hadir ketika dia sedang bergumul dengan pelajarannya. Dan itu bisa memberikan kepada dia sebuah kesegaran dan ikatan batin kita makin kuat sebenarnya. Gitu loh. Ya. Masuk juga berarti yang tadi dalam materinya Bu Helen itu tentang yang diagram itu Bu ya, ada aspek nggak cuma aspek pengetahuan, tetapi juga ada aspek karakter, spiritual, dan lain-lainnya Bu ya. Kita harus melihat itu. Thank you Bu jawabannya. Yang berikutnya ada yang bertanya Bu, bagaimana cara kita mengajarkan kemampuan bersosialisasi anak di masa pandemi ini, terutama anak-anak yang harus merasakan pengalaman pertama sekolah dengan sistem belajar di rumah. Nah, gimana tentang bersosialisasi di masa-masa pandemi begini? Silakan Bu. Ya, sebenarnya buat anak-anak generasi digital ini kan sosialisasi di dunia maya udah bukan hal baru ya buat mereka ya. Karena mereka udah terbiasa menggunakan platform media massa untuk bisa bersosialisasi. Tapi mungkin pertanyaan yang saya rasa ditanyakan oleh orang tua ini adalah bagaimana bisa menambahkan sebuah sosialisasi yang bisa dikombine dengan apa yang terjadi di dunia virtual. Karena buat anak-anak belajar yang virtual itu udah menatap layar udah mulai membosankan, tapi kalau suruh mereka main games mah buat mereka menyenangkan gitu kan ya. Karena itu mendatangkan fun buat mereka gitu kan. Saya tanya sama anak-anak digital soalnya gitu, kenapa sih kalau main kalian seru banget tapi kalau belajar loyo gitu kan. Pertanyaan mereka, jawaban mereka adalah sebenarnya kalau lagi main itu tuh kita kan fun, dia bilang kalau fun ya udah itu menyenangkan gitu. Tapi yang saya pikir orang tua masih bisa lakukan adalah pertemukan dia dengan teman yang kita tahu memang benar sehat ya, tapi aktivitas di luar ruangan itu masih bisa dimungkinkan gitu loh. Entar adik-beradik atau dengan sepupu, tapi dalam satu aktivitas yang memang tetap protokol. Karena buat saya sebenarnya kita masih dimungkinkan untuk beraktivitas di luar ruangan, tapi tidak dalam kerumunan gitu loh. Jadi kita pakai masker tetap, kita kebersihan cuci tangan dan segalanya masih tetap, dan juga jaga jaraknya tetap, tapi masih dimungkinkan untuk mempertemukan anak-anak dengan anak-anak lain yang sehat, entah dari kalangan sepupu ataupun teman yang kita memang tahu sama-sama sehat dan bermain di luar ruangan, betulan. Jadi saya rasa membawa anak bersepeda di alam terbuka atau di tempat-tempat yang aman masih dimungkinkan untuk mereka bisa tetaplah keseimbangan ya, pertemuan dengan orang secara fisik, dan saya rasa ya sudah bisa lakukan itu gitu loh. Ya, thank you Bu jawabannya. Berikutnya masih tentang PJJ dan berkaitan dengan gadget nih Bu. Nah ini mungkin pembahasan bisa agak ditarik lebih luas Bu ya tentang gadget. Pertanyaannya begitu Bu. Ini ada orang tua yang bekerja dengan memiliki 2 orang anak yang satu SD, satu SMP. Nah ketika pembelajaran mereka selesai kan mostly mungkin PJJ-nya itu pakai gadget ya Bu ya. Lalu mereka tinggal berdua. Jadi let's say mereka beres pelajaran jam 1 siang. Nah dari jam 1 siang itu sampai mungkin jam 5 sore mereka tinggal berdua di rumah karena orang tuanya sedang bekerja.
Nah, mereka itu akan menghabiskan waktu itu, jeda itu tuh dengan bermain gadget. Nah, salah nggak ya mereka full gadget di masa menunggu orang tuanya, atau ada ide aktivitas yang bisa dilakukan mereka di rumah karena mereka hanya berdua di rumah begitu. Ini saya kembangkan sedikit Bu tentang penggunaan gadget khususnya di masa pandemi. Gimana ya kita sebagai pendidik juga untuk meminimalisir mungkin ya, atau entah apa pandangan Ibu terkait pembelajaran jarak jauh. Apakah memang perlu banyak tatap muka via Zoom kah, Google Meet kah, atau yang lainnya, atau memang kita perlu memikirkan sebuah pembelajaran dengan metode non-gadget gitu, Bu? Silahkan, Bu. Jadi ada dua pertanyaan masalah ini. Untuk yang orang tua dengan 2 anak yang ditinggal di rumah dan tidak ada orang yang mensupervisi, sebenarnya kan kalau kita bicara untuk anak usia berapa sih seorang anak sebenarnya bisa diberikan keleluasaan menggunakan HP dengan aturan waktu dia sendiri, kayak begitu kan. Kalau kita lihat seorang Steve Jobs dan juga seorang Bill Gates menentukan anak-anak dia itu dibesarkan di dalam, dan mereka yang bekerja di Silicon Valley di Amerika, menyekolahkan anak-anak mereka justru di tempat-tempat yang disebutnya itu low gadget. Ya. Jadi saya merasa agak ironi gitu. Mereka menciptakan alat yang sekarang ini digunakan oleh anak-anak kita, tapi anak-anak dia sendiri itu diberikan diet terhadap gadget gitu. Usia berapa mereka memberikan kepada anaknya sebuah keleluasaan, mulai memiliki handheld, kayak begitu ya. Kita tidak bicara bahwa disrupsi ini menjadikan hal-hal seperti itu tidak berlaku gitu ya. Sebenarnya di usia SMP. Jadi kalau untuk yang anak SMP memang sebenarnya orang tua itu perlu melakukan persiapan sebelum anak itu kan diberikan sebuah fasilitas seperti gadget yang demikian mencandu ya kalau kita katakan ya, karena memang dia bekerja dengan menstimulir lintasan otak kan, prefrontal otaknya anak, dan juga kemudian mendatangkan biokemis yang mendatangkan kesenangan dan sebagainya. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa gadget itu tidak akan mencandu gitu. Dia punya kemampuan untuk membuat anak itu lengket gitu, karena dia menciptakan satu banjiran biokemis di otak yang mendatangkan anak-anak itu tuh bisa minta lagi, pengen lagi gitu kan, dia menstimulir terus kayak begitu kan. Nah, bagaimana bisa membiarkan anak yang sudah menyelesaikan tugas pembelajarannya bertanggung jawab terhadap gadgetnya? Saya rasa memang butuh diajak, apalagi anak yang masih SD ya, sebenarnya kalau kita katakan dia masih butuh waktu banyak untuk bisa menggunakan kesempatan untuk bisa aktif secara fisik. Yang SMP juga sebenarnya iya sama gitu kan, cuman memang prosesnya adalah semestinya jauh sebelum kita menyerahkan gadget itu ke mereka. Satu pendidikan untuk bisa dia punya kesepakatan, akuntabilitas dengan kita, penggunaan gadgetnya itu seberapa jauh, apa yang boleh dan tidak, dan juga berapa panjang waktu yang kita izinkan untuk dia bisa menggunakan. Sekarang dia udah kepake untuk belajar, tentu saja kita nggak bisa mengatakan dia nggak boleh main lagi, gitu kan. Sedangkan dia nggak boleh main secara fisikal, dia nggak bisa main leluasa, kita nggak fair kalau kayak begitu kan. Tapi saya rasa mungkin kalau 5 jam setelah belajar, memakai gadget untuk bermain, buat dia mungkin nggak kerasa, tapi sebenarnya buat fisik dan otak dia berasa gitu loh. Nah, kalau saya mungkin saya bisa menyarankan ya anak-anak ini diajak untuk membahas gitu loh, untuk bisa sepakati gimana, boleh nggak sih jangan sampai 5 jam kamu memakai gadget ini gitu kan. Bisa nggak di-combine dengan apa, activity apa yang kamu mau pakai di antara itu, apakah mau tidur, kita lebih pilih, saya mau pilih dia tidur gitu kan, atau mau apa gitu loh, mau melakukan kegiatan apa, belajar musik kah sendiri gitu kan, dengan gitar kayak atau apa kayak di rumah atau apa gitu. Nah, saya rasa mungkin yang itu perlu dibahas lagi, perlu atur ulang, apalagi untuk anak yang SD gitu loh. Kalau untuk anak SMP memang udah ada di dalam usia yang kita harus benar-benar bicara supaya dia punya satu pemahaman dalam kesepakatan yang dia sepakati. Karena kalau saudara gunting dengan otoritas itu bakal jadi masalah gitu loh. Jadi kalau saya pikir sebenarnya jauh sebelum gadget itu diserahkan, jauh lebih penting untuk orang tua memberikan percakapan. Itu adalah percakapan yang kalau kita katakan bisa pet talk di sana, bisa percakapan tentang karakter talk gitu kan ya, itu penting bagaimana punya penguasaan diri terhadap apa yang fasilitas yang diberikan kepada dia, itu semua kembali lagi ke karakter sih gitu loh. Jadi mungkin untuk orang tua di sana. Kalau untuk guru saya juga saya pikir sebenarnya nggak melulu harus tatap wajah deh gitu, tau nggak melulu harus full tatap wajah. Ada banyak pembelajaran yang bisa
saudara maksudnya masukkan gitu kan ya. Jadi dia nggak melulu harus akhirnya search-nya di komputer, tetapi mungkin bisa dengan sesuatu yang terkait dengan alam atau dari buku yang dia punya gitu kan, untuk dia bisa mengerjakan tugas yang ada itu terkait dengan teknologi betul, tetapi yang tidak harus melulu di depan komputer kayak begitu. Saya pikir bisa dikombinasi mestinya ya, kan learning objektif kan nggak melulu sesuatu yang terkait dengan informasi, tetapi juga bagaimana yang dengan afeksinya, yang terkait juga dengan sesuatu yang terkait dengan taktilnya seperti itu. Dan apalagi usia yang makin kecil, semakin banyak pengalaman seperti itu buat mereka, itu pengembangan otaknya itu jadi seluruh bagian. Oke, thank you Bu. Berkaitan dengan gadget juga Bu ya, ini mungkin, sorry apakah Bu Helen? Oh ya, oke, tadi mungkin disconnect sebentar. Ya, saya lanjutkan ya Bu Helen, berkaitan dengan gadget. Di dalam beberapa seminar yang saya pernah ikuti gitu ya, ada pemateri yang menyampaikan bahwa umur tertentu itu baru anak diberikan gadget. Nah, tetapi di masa pandemi ini mungkin hal tersebut rada blur karena apa? Karena mulai dari balita sampai SMA mereka semua menggunakan gadget untuk pembelajaran jarak jauh. Nah, ada orang-orang tua yang dia bisa kita bilang mungkin salah di awal gitu ya. Jadi dari mereka umur 5 pun mereka udah dikasih gadget. Nah, bagaimana Bu ya kita menghadapi menyingkapi ketika kita salah gitu ya untuk ngasih dia gadget terlalu dini, lalu kita mau ambil lagi, apakah sebaiknya kita ambil gadget itu dari dia, ambil kepemilikannya, lalu kita hanya meminjamkan dia untuk pakai gadget orang tua, atau it's okay, dia pakai aja gadgetnya sebagai kepemilikannya dia. Nah, gimana sebagai orang tua menyikapi hal ini, Bu? Ya, ada banyak orang tua yang di dalam rasa sayang yang besar dan ketidaktahuan memberikan anak terlalu dini sebuah hak yang sebenarnya bisa istilahnya tidak melulu hal itu enggak, maksudnya tidak semua halnya pasti buruk, tetapi sebenarnya kerugiannya gede gitu kan ya. Jadi saya udah nggak akan bahas itu karena saya udah nulisin di buku ya, Cyber Smart Parenting ya. Cuman maksudnya gini, kalau terlanjur kasih gimana gitu kan ya. Saudara, kalau saudara sudah terlanjur memberikan untuk mengambil kembali itu memang sangat tidak lah kita katakan ya. Cuman kalau saudara bisa istilahnya kalau kita ngomong menyodorkan pengganti yang setara itu masih bisa, karena gini, dia punya asumsi itu begini, harus ada kompensasi dari apa yang sudah terlanjur saudara berikan. Jadi mungkin perlu ada penjelasan ke dia gitu kan, tapi pelan-pelan dialihkan bahwa waktu dia bersama dengan gadget itu tuh ternyata nggak baik buat dia, bisa mempengaruhi. Kalau anak itu masih kecil, misalnya kayak 5 tahun gitu, kayak masih SD, sebenarnya masih cukup bisa lah dipengaruhi ya. Dan aku pikir kalau memang kita mau dia bisa berhenti dari lepas daripada kelengketan dia terhadap gadget, itu memang kita perlu mengatur ulang menjadi dipinjamkan, tetap di jam tertentu, ada jamnya, dikasih benar ketat jamnya, tapi transisinya pasti dibutuhkan, dan juga kompensasi dari waktu ketika dia nggak pegang gadget, dia ngapain itu perlu ditolong. Gitu. Karena sebenarnya kehadiran orang tua itu yang kreatif, kehadiran orang tua yang menyenangkan, itu jauh lebih menarik buat anak sebenarnya daripada gadget. Cuman kalau orang tuanya membosankan, diam aja, terus orang tuanya sendiri juga pegang gadget, ya nggak boleh, nah itu pasti nggak akan ngefek aja. Ya, itu bagian dari keteladanan yang tadi Bu Helen sempat sampaikan, Bu ya. Orang tua juga harus memberi contoh gitu ya. Ya, thank you Bu untuk jawabannya. Bapak Ibu, karena waktu kita terbatas, mungkin hanya ada 3 pertanyaan lagi yang saya akan sampaikan dan akan dijawab oleh Bu Helen. Ya, yang pertanyaan berikutnya adalah mengenai ini Bu. Bagaimana memberikan pemahaman kepada anak, ini dia spesifik Bu, kepada anak usia remaja, bahwa segala sesuatu yang diharapkannya saat ini itu memerlukan usaha atau memerlukan perjuangan. Tetapi apa yang mereka inginkan belum tentu sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Nah, ini mungkin bagaimana ya Bu ya menjawab pertanyaan ini, silakan Bu. Kekecewaan
di dalam hidup adalah sesuatu yang sangat apa istilahnya alamiah. Anak itu nggak bisa kita cover untuk bisa selalu hidup di dalam dunia sederhana dalam bayangan dia. Apa yang dia harapkan pasti terjadi seperti itu kan. Di apa yang dia usahakan pasti mendatangkan hasil yang baik. Itu biasanya prosesnya itu kita ajarkan mereka untuk bisa belajar mengembrace kekecewaan gitu kan ya, sebagai satu bagian yang tidak bisa terlepas daripada hidup yang tidak sempurna di tengah dunia ini seperti itu. Dan di sana juga bisa jadi satu kesempatan untuk bisa memberikan kepada mereka kemampuan untuk bisa berpikir dari sisi Tuhan, apa yang sebenarnya bisa kita masukkan sebagai sebuah proses untuk dia belajar di situ, di situasi yang mengecewakan. Saya kasih contoh ya, anak saya yang besar itu, yang udah yang adult itu, yang kecil, yang paling kecil. Waktu dia sedang mengerjakan skripsi dia itu memakai sebuah teknik ya, variabel untuk bisa mengolah data yang di awalnya itu dia sudah berdebat dengan gurunya bahwa apa yang di dosennya itu, apa yang diusulkan oleh dosennya itu nggak bisa dipakai untuk apa yang mau dia ukur. Dia harus ada variabel antara lah kalau kita sebut gitu ya. Jadi bukan cuma ini pembanding dengan yang ini, tetapi ada variabel antara. Ya ini terhadap ini terhadap ini. Ketemu hasilnya kayak begitu. Cuman dosennya itu ngotot bahwa itu memang gitu, toh nggak? Caranya memang begitu. Dan karena itu dosen dia, dosen akademik, dia ikutin. Nah, ketika dia menyerahkan skripsinya, pagi itu dia udah tidur, udah kurang tidur lama sekali, mengerjakan statistiknya sambil menolong teman-temannya yang kesulitan statistik. Dia punya waktu tinggal 10 jam, maka akan dikunci. Dia punya web, dia nggak bisa submit lagi, begitu kan. Dan ternyata baru saja dia baru tidur 2 jam, dia terbangun, dia lihat di WhatsApp, dosennya bilang, waduh kayaknya ini variabelnya nggak bisa kayak begini, cara ngukurnya ya. Kayaknya benar yang kayak kamu ngomong, tapi dia cuma punya waktu 10 jam. Wah itu dia ambruk dong, nangis dong, gitu kan ya. Terus apa yang saya bisa lakukan ketika dia sudah mengerjakan secara maksimal, mengikuti cara dosennya, tapi ternyata yang dia yakini justru yang benar, dan dia harus mengubah banyak hal, hampir keseluruhan skripsi, dengan cara olah data yang baru, dengan waktu 10 jam. Dia harus masuk, karena dosennya nggak punya garansi juga dia bisa masuk setelah lewat 10 jam itu. Yang saya ajak dia untuk pikirkan adalah bahwa, oke, ini memang, dia bilang ini nggak adil buat dia. Dia sudah melakukan dengan maksimal, dia sudah berdebat di awal, tapi dosennya meyakini seperti itu, dan dia hanya mengatakan sorry, dia bilang gitu kan, maaf gitu kan. Dia sudah melakukan yang maksimal, seperti contoh yang tadi ibu-ibu ini nanya ya. Terus dia sudah melakukan tanggung jawab dia sudah kurang tidur berhari-hari gitu kan ya. Dan sekarang dia cuma punya waktu 10 jam untuk merombak semuanya. Dia nangis lama sekali, saya katakan it's okay untuk kecewa, it's okay untuk nangis gitu ya. Ini memang tidak adil buat kamu, saya bilang gitu toh nggak. Tapi ingat satu hal bahwa kamu nggak bisa menutupnya dengan nangis doang, saya bilang gitu kan. Kadang-kadang hidup tuh nggak adil nak, saya bilang gitu kan. Saya peluk dia ya, dia nangis, nggak apa-apa kamu nangis, tapi kamu harus kumpulin, kamu punya energi lagi, saya katakan pakai waktu yang ada. Tapi hasilnya nggak akan maksimal. Anaknya perfeksionis gitu kan ya. Saya katakan nggak apa-apa, you finish it. Saya bilang, apa hasilnya itu nggak penting. Yang penting prosesnya kamu sudah melakukan dengan tanggung jawab. Buat mama itu jauh lebih penting, saya bilang, daripada hasil. Saya bilang gitu, tau nggak ya. Tapi ini nggak adil. Iya, hidup memang banyak nggak adil, saya bilang gitu kan ya. Cuman saya bilang, kamu perlu tanya sama Tuhan, Tuhan sebenarnya lagi mau ajar apa sama kamu, saya bilang gitu kan ya. Sekalipun mama ikut broken dengan kamu, saya katakan. Saya pelukin dia nangis terus kayak begitu kan ya. Terus ya udah mami doain ya, pelan-pelan kamu tenangin diri kamu lagi, dan kamu start dengan waktu yang tinggal berapa jam gitu ya. Saya peluk dia, saya doain dia, saya ngomong sama Tuhan apa yang dia rasa gitu kan ya. Tuhan tolong dia untuk dapatin ketenangan, untuk bisa mengerjakan lagi. Dan dia menyelesaikannya dalam waktu 10 jam gitu ya. Dan dia lulus dengan nilai A untuk tesisnya, dan dia cum laude gitu kan ya. Tapi dia belajar satu hal yang dia mengingat Tuhan di dalam momen itu. Sehingga ketika dia selesai, dia katakan, Mam, aku mau ambil S2 gitu kan ya. Terus saya katakan, saya nggak tahu Tuhan akan buka jalan seperti apa buat dia. Terus dia ngomong satu statement yang saya nggak akan lupa, dia katakan begini,
dia dalam bahasa Inggris yang ngomongin, dia katakan kalau Tuhan sudah bawa saya sampai so far, dia katakan He will not abandon me, dia katakan. Kalau Tuhan sudah bawa saya sekian jauh, Tuhan nggak mungkin mengabaikan saya. Dia bilang, nggak mungkin Tuhan tuh nggak akan memimpin saya. Saya mau belajar bergumul sama Tuhan untuk masuk ke dalam perjalanan S2 gitu ya. Jadi sekarang di jenayah ini dia lagi rintis yang PCR test itu. Nah, saudara, yang saya katakan bahwa tolonglah anak ketika dia sedang mengalami keterpurukan, sudah melakukan yang terbaik, dia berusaha, dan hasilnya tidak sesuai. Jangan dihakimi, jangan dievaluasi, yang dia perlukan itu pelukan. Gitu kan. Yang dia perlukan itu dorongan, yang dia perlukan itu, saudara, bagaimana bisa menghubungkan dia dengan Tuhan. Dan itu adalah momen pengasuhan kritikal yang buat saya, itu seringkali orang tua lewat karena orang tua lebih menganalisa bagaimana menyelesaikan masalah. Tapi enggak, embrace kekecewaan itu bersama dengan dia, rasakan kesedihan itu, patah hatinya, dan kemudian bawa dia untuk bisa mengumpulkan kembali dengan terbuka terhadap apa yang Tuhan mau singkapkan. Itu pengalaman rohani yang enggak akan bisa diduplikasi. Itu. Ya, thank you Bu. Ini 2 pertanyaan terakhir. Yang kedua terakhir Bu, ini ada yang mengatakan demikian. Jangankan orang tua memikirkan perkara rohani atau psikososial anak. Bahkan orang tua itu sendiri tidak tahu bahwa dia harus menjadi walinya Tuhan. Nah, orang tua zaman milenial bertujuannya biasanya gitu ya, kebanyakan mencetak anak jadi ATM pribadinya, atau mungkin yang tadi Ibu sempat bilang juga tentang menjadikannya trofi bagi sang orang tua. Dan anak sekarang oke aja karena dunia ini makin sulit. Jadi mungkin ini arahnya materi is everything gitu. Nah, bagaimana jika hal ini menjadi hal yang normal? Bagaimana kita menyikapi hal ini ketika kita adalah orang tua yang Kristen? Silakan Bu. Ya, kalau isme pragmatis itu memang sudah menjadi budaya zaman kita, ya. Makanya banyak anak-anak yang juga dipacu untuk bisa menjadi idol, ya. Belajar bagaimana bisa entah nyanyi, entah melenggak-lenggok di atas panggung gitu kan, atau ikut dalam penjaringan bakat karena bisa menjadi selebritis, entah selebritis Telegram atau TikTok atau apapun juga, karena itu adalah cara baru gitu ya untuk bisa mendapatkan banyak sekali, maksudnya bukan hanya popularitas tapi katakanlah materi seperti itu. Banyak orang tua menganut isme ini. Nah, itu karena dia melihat anak sebagai owner, ya, dia sebagai owner dari anak gitu kan. Kita nggak bisa maksudnya meminta dia untuk bisa keluar dari pikiran itu sebelum dia melihat bahwa cara berpikirnya yang menggiring dia ke sana gitu kan. Gimana kita sebagai orang tua Kristen, buat saya kita hidup memang seperti ikan yang melawan arus gitu kan. Saudara dan saya memang hidup dengan nilai-nilai dunia yang akan datang, tapi di tengah dunia yang real seperti ini. Karena itulah sebabnya Tuhan menempatkan kita di tengah dunia ini, karena ada panggilan sebagai orang tua yang sebenarnya juga hidup sebagai saksinya Tuhan kan. Gimana kita bisa hidup di tengah situasi kayak gini? Arahkan gerak langkah kita itu dengan tabuhan gendangnya, itu tabungan gendang Tuhan, bukan gendang dunia ini gitu loh. Kita butuh duit, iya butuh, tapi kan nggak harus menjadi selebritis kan, gitu kan. Kalau memang Tuhan izinkan sampai bisa menjadi selebritis, it's fine. Tapi bukan menjadi goals kita kan, gitu loh. Jadi buat saya kembali, kita terpancang di mana? Terpancang sebagai satu orang tua yang dipanggil sebagai rekan sekerja dia, yang tahu betul bahwa hidup ini disupport sama dia Allah yang menyediakan, kita bekerja dengan tanggung jawab kita, tapi dia yang memberkati, karena Mazmur 127 mengatakan, dia memberikannya kepada anak-anak yang orang-orang yang dia kasihinya ketika mereka tidur, bukan berarti kita nggak kerja. Kita kerja dan dia memberkati hasil kerja kita seperti itu. Jadi buat saya kita harus ingat, kita harus aware, kita ini akan berdiri di hadapan Tuhan one day untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatunya, dan hiduplah sedemikian rupa supaya ketika kita berdiri di sana kita nggak regret. Ya, thank you Bu. Ini mungkin kalau kita lihat ini adalah materi utama kita hari ini Bu ya. Apakah kita ini melihat diri kita sebagai orang tua sebagai owner atau sebagai steward? Ketika kita punya pola pikir itu, ketika kita punya pola pikir yang tepat, sebetulnya apa yang dipandang normal oleh dunia kita udah nggak lihat normal lagi, tetapi kita punya kenormalan baru versi Alkitab, dan
ini adalah more than parents yang kita sedang bicarakan. Terakhir Bu, satu lagi pertanyaannya, bagaimana pandangan Ibu mengenai pendidikan di era pandemi? Apakah sebaiknya sekolah mengembangkan pembelajaran hybrid supaya anak ada waktu banyak di rumah, apalagi ada yang full day school gitu Bu ya. Dengan hybrid kan anak punya intensitas tinggi untuk di rumah dan ketemu orang tua. Atau dari sisi orang tua, apakah sebaiknya orang tua beralih ke homeschooling supaya orang tua bisa lebih banyak waktu bersama anak dan mendidiknya dalam rangka menjadi orang tua yang kita bahas hari ini yang more than parents. Nah, gimana Bu akan pertanyaan ini? Silakan Bu. Saya rasa dua-duanya possible dan sekolah akan mendefinisikan ulang the way mereka menjalankan pendidikan sebagai mitra orang tua. Nggak semua orang tua punya kesanggupan menjadi seorang teacher full untuk bisa melakukan homeschooling terhadap anaknya, gitu kan? Tapi saya melihat bahwa after pandemic sekolah akan berubah. Bukan cuma sekolah, gereja akan berubah, keluarga akan berubah, seluruh akan berubah gitu. Which is sekarang ini kita ada di masa transisi. Akan jadi seperti apa saya nggak bisa mengatakan, tapi saya kira-kira menebak akan terjadi. Betul, sekolah akan mengembangkan model pembelajaran hybrid itu possible terjadi karena banyak sekolah mulai membahas juga kalau yang masuk ke dunia pendidikan gitu kan ya tahu betul bahwa banyak sekolah mungkin mulai memikirkan nggak usah investasi gedung terlalu banyak gitu kan ya. Ternyata pembelajaran hybrid itu dipaksakan terjadi sekarang dan pasti banyak juga sekolah yang memikirkan untuk meneruskannya gitu kan. Dan banyak juga orang tua yang mungkin sebagian orang tua mulai memikirkan bagaimana bisa melakukan homeschooling gitu kan ya. Kalau buat saya sebenarnya itu dua-duanya mungkin terjadi. Saya tidak memberikan sebuah nubuatan, tapi bisa dibaca dengan kondisi yang ada. It will happen di depan akan ada model sekolah yang baru. Ya, oke. Thank you Bu untuk tanggapannya. Terima kasih untuk berbagai jawaban, untuk berespons atas setiap pertanyaan yang masuk ke kami gitu ya, dan saya mewakili untuk menerima pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaannya dengan kita semua. Semoga acara kali ini sungguh boleh memberkati kita semua. Sebelum kita masuk ke penghujung acara di dalam seminar kali ini, saya memberikan sedikit waktu kepada Bu Helen untuk memberikan closing statement-nya terkait dengan acara ini dan topik kita hari ini, More Than Parents. Silakan Bu Helen. Ya, orang tua yang saya kasihi, precious parents bagi Tuhan, di hadapan Tuhan juga. Mungkin ya banyak di antara kalian yang mempertanyakan apakah kalian sudah melakukan yang tepat untuk anak-anak kalian di masa ini, untuk menolong mereka melewati masa transisi yang besar ini. Dan mungkin ada sebagian di antara kalian juga dipenuhi dengan satu rasa mungkin regret, mungkin juga merasa tidak cukup puas dengan apa yang telah dilakukan. Saya ingin katakan untuk menjadi orang tua yang berhasil bagi anak, tidak diperlukan orang tua yang sempurna. Good enough is enough, ya. Karena di dalam ruang itulah Tuhan akan punya keleluasaan untuk campur tangan dalam hidup kita dan hidup anak-anak kita. Kalau Tuhan sudah mengirim kita masuk ke dalam perjalanan seperti saat ini, ingatlah bahwa Dia tidak pernah mengirimkan kita tanpa penyertaannya. Dia hadir bersama dengan anugerahnya yang menjangkau dan kekuatannya yang menopang, dan dia berjalan bersama dengan kita. Yakini satu hal, tetap melekat sama Tuhan, dan supaya anak-anak Tuhan, anak-anak saudara bisa melekat kepada Tuhan juga, dan pada akhirnya kita akan melihat fajar baru menyingsing, ada harapan yang Tuhan sediakan di depan sana. Tuhan panggil kita bukan jadi owner, tapi sebagai ambasador.